Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 15. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aura jahat yang cukup mengerikan pada saat itu telah menyebar di istana kemurnian tertinggi 9 surga. Para murid dari gerbang Yuan sekarang sudah bergerak seperti segerombolan belalang dengan tatapan mata dipenuhi niat pembunuh yang besar serta memegang pedang panjang di tangan mereka masing-masing, dan kali ini telah menyerbu ke arah Ling Qingsu. Namun pemandangan seperti ini tidak membuat Ling Qingsu takut sama sekali. Jelas dia masih terlihat sangat santai, sementara kain tipis yang menutupi wajahnya samar-samar menguraikan kecantikan mutlak dari seorang Ling Qingsu. Hal ini membuat aura jahat yang berada di tempat ini berhenti untuk sejenak. Di hadapan banjir serangan dari murid-murid gerbang Yuan, membuat sosok cantik dari Ling Qingsu masih tetap terdiam seperti pohon yang tidak bergerak sama sekali. Hal ini benar-benar sangat sulit digoyahkan. Sementara para murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang berada jauh dari tempat Ling Qingsu, mereka tidak bisa menahan untuk menangis. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun mulai melangkahkan kaki sambil mengeluarkan energi Yuan yang besar dari dalam tubuhnya, lalu mengatakan, "Seni pedang 1000 teratai hijau." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serangan pedang dari Ling Qingsu ini telah berubah menjadi cahaya-cahaya hijau yang tidak terhitung jumlahnya, kini telah naik menuju ke atas langit. Detik berikutnya, suara angin yang cukup tajam segera terdengar dari arah Ling Qingsu. Kali ini, pedang cahaya hijau yang tidak terhitung jumlahnya segera melesat, yang kemudian menabrak para murid dari gerbang Yuan. Seluruh teriakan yang sangat menyedihkan dalam sekejap saja langsung terdengar, dan warna merah darah kini telah memenuhi langit. Banjir darah seperti ini muncul dari murid-murid gerbang Yuan yang telah terbunuh oleh satu serangan Ling Qingsu, yang kemudian gelombang serangan dari murid-murid gerbang Yuan itu benar-benar telah dipaksa berhenti oleh Ling Qingsu saat ini. Sementara tetua pertama dari gerbang Yuan yang mengamati hal ini, dia hanya bisa bergidik karena dia bisa merasakan sebuah kerugian yang sangat besar akibat banyak murid terbunuh oleh satu serangan dari Ling Qingsu. Bahkan beberapa murid yang lainnya juga mengalami cedera yang sangat parah. Hal ini benar-benar membuat tetua pertama dari gerbang Yuan merasa sangat menyesal dan juga sangat marah. Detik berikutnya, sambil melihat ke arah Ling Qingsu, tetua pertama dari gerbang Yuan, dia merenung sejenak sebelum akhirnya mengatakan, "Cheng Pu, Wang Su, Suli, kalian bertiga hentikan bocah itu. Namun hati-hatilah, serangannya terlihat cukup aneh. Kalian jangan menjadi orang yang tidak berguna seperti Suling." Setelah mendengar kata-kata itu, tiga tetua dari gerbang Yuan menganggukkan kepala mereka, kemudian mulai melakukan pergerakan untuk menyerang Ling Qingsu secara bersamaan. Ketiga orang ini juga merupakan orang yang telah berada di tahap samsara. Detik berikutnya, tiga tetua dari gerbang Yuan itu telah muncul di hadapan Ling Qingsu dengan cara mendengus dingin. Di saat yang sama, sebuah cahaya hitam di mata mereka pun melonjak, yang kemudian diikuti beserta dengan energi Yuan yang gila-gilaan. Hal ini dalam sekejap saja berubah menjadi lapisan-lapisan cahaya yang kemudian memblokir serangan pedang dari Ling Qingsu dari segala arah. Ketiga orang tua dari gerbang Yuan itu kali ini berteriak, "Bantai seluruh orang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga." Mendengar kata-kata ini, tatapan mata murid-murid dari gerbang Yuan berubah menjadi sangat memerah karena mereka telah haus darah. Dengan cepat, murid-murid dari gerbang Yuan yang belum terbunuh, mereka segera menyerbu maju ke arah murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang berada di belakang Ling Qingsu. Ketika melihat hal ini, Ling Qingsu hanya bisa menggertakkan giginya. Namun saat dia akan bergerak, tiba-tiba saja ketiga tetua dari gerbang Yuan itu sudah mengelilingi Ling Qingsu dan menyegel pergerakannya. Ling Qingsu hanya bisa dengan erat mencengkram pedang panjangnya dengan niat membunuh yang besar sambil mengatakan, "Pergilah kalian semua."
Mendengar hal ini, tiga tetua dari gerbang Yuan hanya bisa mencibir. Banyak tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surgamu, semuanya telah dikalahkan oleh kami. Apa yang bisa dilakukan oleh bocah muda sepertimu? Ketika tetua dari gerbang Yuan itu tidak memberikan Ling Qingsu waktu untuk merespon, dalam sekejap saja mereka mengeluarkan energi Yuan tanpa batas, dan jari-jari mereka bertiga kini telah terdorong ke udara. Sementara energi Yuan itu dalam sekejap saja berubah menjadi 3 jari raksasa yang benar-benar kuat. Dan hal ini memberikan tekanan pada Ling Qingsu ke arah bawah. Pada akhirnya, peng! Tanah dalam radius 10.000 kaki kini telah benar-benar runtuh sebelum jari raksasa itu mendarat di tubuh dari Ling Qingsu. Sebuah retakan yang sangat besar telah menyebar di tanah. Dan hal ini kemudian terlihat seperti jurang yang dalam. Ling Qingsu hanya diam-diam mengamati serangan yang sangat kuat ini. Pada saat berikutnya, tangan dari Ling Qingsu membentuk sebuah segel tertentu, yang hal ini kemudian berubah menjadi cahaya hijau yang sangat cemerlang keluar dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja cahaya hijau itu pun berubah menjadi teratai hijau raksasa yang mulai terbentuk di atas kepala dari Ling Qingsu. Pada akhirnya, peng! 3 jari raksasa yang tampaknya mampu menahan langit yang berat pada saat ini sebenarnya telah mendarat di teratai hijau milik Ling Qingsu. Suara ledakan yang mengamuk juga langsung terpancar dari tempat ini. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun berteriak, "Hancurkan!" Tiba-tiba saja teratai hijau itu pun mulai berputar. Kelopak bunganya berkedap-kedip dengan cahaya yang sangat tajam dan juga dingin. Bahkan hal itu membuat ruang dimensi yang ada di tempat ini menjadi terbelah. Tidak lama kemudian, 3 jari raksasa itu pun tercabik-cabik oleh putaran dari teratai hijau. Setelah melihat hal ini, tatapan mata dari 3 tetua gerbang Yuan menjadi mengeras. Mereka benar-benar tidak menyangka bagaimana bisa bahwa aura Ling Qingsu yang hanya berada di tahap samsara bisa memiliki serangan sekuat ini. Ketika mereka bertiga berpikir tentang hal ini, tiba-tiba saja 3 serangan jari mereka pun dihancurkan. Dan kali ini, sebuah kilatan cahaya hijau langsung mengarah pada tubuh mereka bertiga. Ketika melihat serangan dari Ling Qingsu itu, 3 tetua gerbang Yuan hanya bisa mendengus, yang kemudian mereka bertiga pun berteriak, "Tebasan surga Yuan yang hebat!" Masing-masing dari 3 tetua ini mengayunkan satu tangan mereka ke arah bawah. Hal ini disertai dengan kekuatan Yuan tanpa batas dan kemudian berubah menjadi 3 pedang raksasa yang dengan kejam mendarat pada teratai hijau. Dan akhirnya, peng! Teratai hijau milik Ling Qingsu tidak mampu menahan kekuatan penghancur dari 3 orang samsara gerbang Yuan. Dan akhirnya hal itu pun segera meledak. Namun ketika teratai hijau ini meledak, tiba-tiba saja cahaya hijau yang lainnya keluar dari dalam ledakan itu dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini segera muncul di hadapan 3 tetua gerbang Yuan seperti hantu, karena itu adalah sosok dari Ling Qingsu. Melihat kemunculan Ling Qingsu di hadapan mereka bertiga saat ini, tetua gerbang Yuan itu bisa merasakan sebuah bahaya yang luar biasa. Hal ini membuat mereka segera berteriak, "Ini tidak baik!" Ketika orang tua itu kemudian berniat untuk melakukan serangan, yang dalam sekejap saja tangan mereka bertiga telah berubah menjadi tangan hitam pekat. Sementara energi iblis telah berputar-putar di sekitar tangan mereka dengan cepat. Suara dengungan yang cukup keras pun terdengar. Dan pada saat ini Ling Qingsu sudah mengayunkan pedang yang ada di tangannya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pedang dari Ling Qingsu ini sudah melakukan tebasan pada 3 tetua gerbang Yuan. Sebelum pada akhirnya Ling Qingsu pun mengembalikan pedangnya ke dalam sarung pedang ini. Sebuah garis darah tiba-tiba saja muncul di leher dari 3 tetua gerbang Yuan. Sementara darah segar juga langsung menyembur dari dalam tubuh mereka. Pada saat 3 kepala dari 3 tetua gerbang Yuan itu kini telah terpotong. Detik berikutnya, 3 roh Yuan
dari 3 tetua gerbang Yuan itu segera melarikan diri dipenuhi dengan ketakutan. Namun, Ling Qingsu sudah siap untuk menghancurkan roh Yuan itu. Tatapan matanya terlihat sangat tajam, yang kemudian Ling Qingsu kembali mengeluarkan 3 serangan pedang. Hal ini benar-benar mengenai 3 roh Yuan yang kemudian menghancurkannya dalam sekejap mata. Metode yang digunakan Ling Qingsu kali ini benar-benar tanpa kejam dan tidak memberikan ampun sama sekali. Semua orang tidak bisa menyangka bahwa sebenarnya Ling Qingsu mampu membunuh 3 orang samsara hanya dengan sekali tebasan pedang. Dan dia juga tidak membiarkan roh Yuannya untuk bisa melarikan diri. Namun, ketika Ling Qingsu berhasil membunuh 3 tetua gerbang Yuan, dia juga segera mengerang dengan lembut. Dan pada saat ini, 3 tanda berwarna hitam sebenarnya telah muncul di bahu dari Ling Qingsu. Sementara darah juga telah dimuntahkan dari mulut Ling Qingsu. Hal itu membuat kerudungnya menjadi berwarna merah. Ling Qingsu mengabaikan dirinya yang sudah muntah darah. Dia secara perlahan mengangkat kepalanya kemudian melihat pada tetua pertama gerbang Yuan yang masih mengawasinya dengan acuh tidak acuh. Di antara para ahli gerbang Yuan ini, dia adalah satu-satunya orang yang memberikan perasaan paling berbahaya di tempat ini. Tetua pertama gerbang Yuan pun memandangi Ling Qingsu yang kemudian dia berkata tanpa emosi, "Untuk mencapai level ini pada usia seperti itu, kemungkinan besar kamu adalah satu-satunya orang yang pantas mendapatkan gelar anggota generasi muda nomor 1 di wilayah Swan Timur. Jika dibandingkan dengan dirimu, apa yang disebut dengan 3 raja kecil gerbang Yuan kita benar-benar hanyalah sebuah lelucon." Mendengar ucapan dari tetua pertama gerbang Yuan, tatapan mata Ling Qingsu kini telah berubah menjadi sedikit linglung, yang kemudian dia berkata dengan lirih, "Anggota generasi muda nomor 1 wilayah Swan Timur." Sambil mengucapkan kata-kata ini, sebenarnya Ling Qingsu teringat kejadian di wilayah iblis yang unik saat itu. Seorang pemuda berlumuran darah memegang tombak panjang dengan bangga menghadapi 3 kepala sekte gerbang Yuan. Pertempuran pada saat itu benar-benar telah mengejutkan seluruh wilayah Swan Timur. Setelah mengingat hal ini, Ling Qingsu pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Kau telah salah. Aku takut bahwa diriku ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi orang nomor 1 di wilayah Swan Timur. Dan aku mungkin akan mati di tempat ini hari ini. Namun, aku percaya bahwa di masa depan nanti akan ada seseorang yang datang ke tempat ini untuk memusnahkan gerbang Yuanmu." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, tetua pertama gerbang Yuan hanya bisa tersenyum mengejek. Lalu dia mengatakan, "Apakah begitu? Perkenalkan, namaku adalah Lu Feng. Dan saat ini, kamu memiliki kualifikasi untuk mengetahui namaku sebelum kematianmu. Meskipun aku tahu bahwa banyak anak muda di wilayah Swan Timur ini telah terpikat padamu, namun dirimu tidak memiliki daya tarik dalam tatapan mata orang tua ini. Maka dari itu, kamu jangan terlalu percaya jika aku akan menunjukkan belas kasihan ketika aku melakukan penyerangan hanya karena kamu seorang gadis yang cantik." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Lu Feng pun pada akhirnya keluar dari awan hitam, dan sebuah cahaya hitam telah berkumpul di dalam pupil matanya. Detik berikutnya, energi iblis pun mulai memenuhi langit yang berkumpul di belakang dari Lu Feng. Seolah-olah pekatnya energi iblis ini bisa membuat matahari tidak bisa bersinar terang di tempat ini. Hal itu menjadi bukti bahwa tetua pertama gerbang Yuan adalah orang yang benar-benar menakutkan. Dan kali ini dia telah secara pribadi bergerak dan mengambil tindakan. Ketika Ling Qingsu bisa merasakan tekanan luar biasa dari dalam tubuh Lu Feng, hal itu membuat tubuh dari Ling Qingsu sedikit gemetaran. Segera setelah itu, dia melihat pada murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang pada saat ini telah didorong mundur akibat bertarung dengan murid-murid gerbang Yuan. Pemandangan seperti ini membuat tangan dari Ling Qingsu mengepal erat pada pedangnya, yang kemudian pedang itu pun diarahkan pada tetua pertama Lu Feng. Ling Qingsu tahu dengan jelas yang perlu dia lakukan saat ini hanyalah menghentikan tetua pertama dari gerbang Yuan itu.
Jika sampai dirinya tidak mampu mengalahkan Tetua Lu Feng, maka tidak ada satupun murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga di tempat ini yang bisa pergi dari serangan gerbang Yuan. Dan kemungkinan mereka semuanya juga akan langsung dimusnahkan. Di sisi lain, Lu Feng hanya bisa tersenyum tipis, seolah-olah dia mengetahui tentang apa yang dipikirkan oleh Ling Qingsu. Detik berikutnya, senyum dari Lu Feng itu terlihat sangat menyeramkan dan juga brutal. Karena pada saat ini, Tetua Lu Feng yang biasanya terlihat cukup terhormat, tiba-tiba saja berubah menjadi iblis yang paling kejam. Sambil memandangi Ling Qingsu, Tetua Lu Feng pun mengatakan, "Kau jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan satupun murid dari Istana Kemurnian Tertinggimu bisa melarikan diri dari tempat ini." Ling Qingsu tidak menjawab perkataan dari Tetua Lu Feng. Tiba-tiba saja sosok dari Ling Qingsu telah berubah menjadi cahaya hijau yang kali ini menyerbu dengan cepat ke arah Tetua Lu Feng. Suara dengungan yang keras pun terdengar, sementara ujung pedang dari Ling Qingsu pada saat ini akan segera menyentuh tubuh dari Tetua Lu Feng. Namun tiba-tiba saja, dua jari yang terlihat cukup layu ditutupi dengan pola iblis berwarna hitam dalam sekejap saja menghentikan serangan pedang dari Ling Qingsu ini. Percikan api sekarang telah meletus dan menyebar ke segala arah. Sementara pedang tajam dari Ling Qingsu benar-benar tidak menimbulkan luka sedikit pun pada Tetua Lu Feng yang sangat mengerikan itu. Detik berikutnya, Tetua Lu Feng pun tersenyum dengan cara yang cukup jahat, dan tangannya yang lain pada saat ini telah membentuk sebuah kepalan yang dilapisi dengan pola-pola iblis di atasnya. Aura jahat yang sangat mengerikan dalam sekejap saja menyebar keluar dari kepalan tangan ini. Tatapan mata dari Ling Qingsu telah berubah menjadi sedingin es ketika dia melihat pukulan keras dari Lu Feng yang menuju ke arahnya. Dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan besar dari pedang Ling Qingsu kini tiba-tiba saja menjadi lenyap. Namun kali ini, sebuah kilau aneh telah muncul di tepi pedang dari Ling Qingsu. Dia segera memiringkan pedangnya sambil mendorong ke arah depan. Detik berikutnya, serang! Kedua jari dari Tetua Lu Feng yang sebelumnya memegang pedang panjang dari Ling Qingsu kini telah terhempas. Darah segar juga langsung menyembur keluar dari jari Tetua Lu Feng yang sudah terputus. Dan kali ini tanpa henti, ujung pedang dari Ling Qingsu itu sebenarnya akan menusuk jantung dari Tetua Lu Feng. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, beng! Saat pedang panjang dari Ling Qingsu hendak menembus jantung dari Tetua Lu Feng, sebuah tinjuan yang disertai energi iblis yang sangat luar biasa sekarang telah mendarat di tubuh dari Ling Qingsu. Energi iblis ini sangat mengerikan, bahkan seolah-olah membuat ruang dimensi yang ada di tempat ini akan segera hancur. Seteguk darah telah dimuntahkan dari dalam mulut Ling Qingsu, sementara ujung pedang dari Ling Qingsu sendiri kini telah benar-benar menembus dada dari Lu Feng. Sebuah kesedihan pada saat ini telah terlintas dalam tatapan mata Ling Qingsu ketika dirinya terlempar ke arah belakang dengan cara yang cukup menyedihkan. Banyak tatapan mata dari murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga ketika melihat hal ini. Ada sebuah kesedihan yang benar-benar mendalam. Hal itu membuat banyak murid segera berteriak, "Kakak Qingsu!" Sementara Tetua Lu Feng pada saat ini hanya bisa melirik pada dua jarinya yang sudah terputus. Detik berikutnya, dia juga langsung melihat pada luka yang disebabkan oleh pedang Ling Qingsu yang tertancap di dadanya. Dengan satu genggaman tangan, energi iblis pun segera melonjak dari dalam tubuh Tetua Lu Feng, dan hal ini berubah menjadi pedang panjang 10.000 kaki. Dia melambaikan lengan bajunya, dan pedang raksasa ini sebenarnya telah meluncur menembus ruang dimensi hanya dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu pun melesat dengan cepat menuju ke arah Ling Qingsu yang sudah terluka. Melihat serangan dari Tetua Lu Feng itu, Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibir merahnya sendiri. Sebuah ketidakberdayaan dan juga keputusasaan
Kali ini terlintas jelas di dalam tatapan matanya. Karena Ling Qingsu sudah terluka parah, dia tidak bisa menghindari serangan pedang dari tetua Lu Feng itu. Hal seperti ini membuat Ling Qingsu segera berkata dalam hati, apakah pada akhirnya istana kemurnian tertinggi 9 surga akan menghilang di bawah serangan pedang dari gerbang Yuan? Pada saat Suro melihat sosok dari Ling Qingsu yang sudah terlihat sangat rapuh dan juga layu di hadapan pedang raksasa yang menuju ke arahnya, tanpa sadar hal itu membuat air mata Suro segera membasahi pipinya. Lalu dia berteriak, "Kakak Qingsu!" Teriakan dari Suro ini sebenarnya juga dipenuhi dengan keputusasaan serta kesedihan tiada tara. Ketika teriakan-teriakan menyedihkan dari para murid istana kemurnian tertinggi 9 surga bergema di tempat ini, tiba-tiba saja ada suara angin yang berhembus dengan cepat menuju ke arah Ling Qingsu. Hal ini membuat seluruh orang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, tatapan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Dan tiba-tiba saja, dar! Pedang raksasa dari tetua Lu Feng kali ini telah terjatuh ke arah Ling Qingsu berada. Dalam sekejap saja, tanah yang ada di tempat Ling Qingsu sekarang telah mulai runtuh dan retakan-retakan yang besar juga mulai menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Seluruh tatapan mata murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga dipenuhi dengan kengerian ketika mereka melihat ke arah Ling Qingsu yang pada saat ini tempat itu sendiri sudah ditutupi dengan debu yang benar-benar tebal. Segera setelah itu, murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga mereka terjatuh tanpa daya karena mereka semua berpikir harapan terakhir yang merupakan Ling Qingsu kini telah meninggal di tangan serangan tetua Lu Feng dari gerbang Yuan. Suro yang berlutut, tatapan matanya terus melihat ke arah Ling Qingsu. Sambil menangis, dia pun mengatakan, "Kakak senior." Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Suro berubah menjadi linglung ketika dia menyaksikan debu telah menghilang dari tempat Ling Qingsu. Pada saat ini, di tempat Ling Qingsu itu sendiri sama sekali tidak ada tanah yang rusak. Terlebih lagi, Ling Qingsu terbaring di tempat itu tanpa mendapatkan cedera sedikit pun. Sebuah teriakan yang cukup mengagetkan tiba-tiba saja terdengar. Siapa itu? Sementara Suro buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat sosok kurus yang sebenarnya saat ini sudah berdiri di depan dari Ling Qingsu. Sosok ini tidak terlihat besar dan kuat, namun dia benar-benar mampu menahan serangan pedang yang dilemparkan oleh tetua Lu Feng. Sambil melihat sosok itu, samar-samar Ling Qingsu sepertinya mengenal sosok ini yang kemudian dia mengatakan, itu, sebenarnya itu adalah kakak Lindong. Detik berikutnya, sebuah ketidakpercayaan dan juga kegembiraan yang tidak terlukiskan kali ini terpancar jelas dalam raut wajah dari Suro. Sementara Ling Qingsu sendiri pada saat ini perlahan membuka matanya ketika dia bisa mendengar suara terengah-engah dari orang yang ada di depannya. Setelah melihat kemunculan dari Lindong yang ada di hadapannya ini, Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Darah segar kali ini telah mengalir di sudut mulutnya dan Ling Qingsu dengan paksa menahan sebuah riak di dalam hatinya. Sosok dari Lindong pun terdiam untuk waktu yang cukup lama dan pada akhirnya dia segera melirik ke arah Ling Qingsu yang ada di belakangnya dengan tatapan mata yang cukup rumit. Segera setelah itu, sebuah kelembutan diam-diam melonjak dalam tatapan mata hitam pekat dari Lindong. Dengan nada suara yang cukup serak, Lindong pun berkata, "Jangan khawatir, dengan adanya aku di tempat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu." Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata dari Ling Qingsu pun berbinar. Sebelum pada akhirnya air mata kini telah membasahi pipi dari seorang Ling Qingsu. Aura iblis pada saat itu telah melonjak melintasi langit, sementara tanah di tempat ini juga telah runtuh. Namun sosok dari Lindong masih berdiri tegak. Sementara gelombang raksasa yang cukup mengerikan dari aura iblis tidak bisa menjangkau tubuh Lindong. Detik berikutnya,
Lindong pun segera membalikkan tubuhnya dan dia kali ini berjalan menuju ke arah samping dari Ling Qingsu. Ketika Lindong melihat kerudung dari Ling Qingsu sudah berlumuran darah, hal itu membuat Lindong merasa sangat marah. Namun di sisi lain, Lindong kali ini juga bisa merasakan sebuah rasa dingin yang cukup familiar dari seorang Ling Qingsu. Namun rasa dingin ini berbeda dari rasa dingin yang dipancarkan oleh Huan Huan, karena kedinginan dari seorang Ling Qingsu mengandung sebuah kebanggaan yang sangat tinggi. Dan itu juga merupakan alasan kenapa Ling Qingsu terlihat memiliki wibawa yang luar biasa. Ling Qingsu yang melihat Lindong telah berjalan ke arahnya. Hal itu membuat tatapan mata dari Ling Qingsu menjadi semakin berbinar-binar. Bahkan di dalam hati seorang Ling Qingsu merasa sedikit kacau. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya untuk menekan emosi di dalam hatinya ketika Ling Qingsu melihat seorang Lindong yang pada saat ini sosok dari Lindong terlihat sangat mempesona. Penampilan dari Lindong kali ini benar-benar berbeda dari 3 tahun yang lalu yang memiliki penampilan cukup menyedihkan ketika dipaksa mundur oleh 3 kepala gerbang Yuan. Detik berikutnya, Lindong sudah sampai di hadapan dari Ling Qingsu. Dia membungkukkan tubuhnya. Sebelum akhirnya, Lindong memegang pinggang dari Ling Qingsu dan membantunya untuk berdiri. Sementara pikiran dari Ling Qingsu yang sebelumnya linglung, sesaat kemudian dia mendapatkan kesadarannya dan Ling Qingsu mulai berjuang keras untuk melepaskan diri dari pelukan Lindong saat ini. Sementara Lindong sekarang mengatakan, "Berhentilah untuk bergerak." Mendengar hal ini, Ling Qingsu segera mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Lindong. Yang kali ini, Lindong terlihat jauh lebih tangguh dan juga lebih dewasa dari 3 tahun yang lalu. Sikap elegan dari Lindong serta tatapan matanya yang tajam, hal itu membuat Ling Qingsu benar-benar terkejut. Kali ini, Ling Qingsu hanya bisa mengatupkan giginya dengan lembut karena dia sudah terluka. Maka dari itu, Ling Qingsu tidak melakukan perlawanan ketika dipeluk oleh Lindong. Sementara tangan dari Ling Qingsu sendiri hanya bisa terkepal erat karena dia merasakan sebuah riak yang benar-benar bergejolak di dalam hatinya. Sementara Suro dan murid-murid dari Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga, pada saat ini mereka sangat terkejut ketika melihat seorang pemuda yang berjalan ke arah mereka sambil membopong Ling Qingsu. Tidak lama kemudian, Suro akhirnya tersadar, lalu dia mengatakan, Kakak Lindong." Sebuah kegembiraan tidak bisa disembunyikan dalam raut wajah dari Suro. Detik berikutnya, Suro kembali mengatakan, "Kakak Lindong, itu benar-benar dirimu. Sebenarnya kamu telah kembali ke wilayah Suan Timur. Aku memang tahu bahwa kamu pasti akan kembali." Sementara Lindong yang membopong Ling Qingsu kali ini sudah berhenti di hadapan dari Suro dan juga murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi. Ketika melihat kegembiraan muncul di raut wajah dari Suro, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia merasa gadis pemalu ini pada akhirnya sudah berkembang. Lindong pun dengan lembut meletakkan Ling Qingsu dari pelukannya. Segera setelah itu dia mengusap kepala dari Suro sambil mengatakan, "Sudah selesai. Kalian melakukannya dengan baik." Dalam sekejap saja, raut wajah dari Suro telah berubah menjadi memerah akibat usapan dari tangan Lindong ini. Tindakan seperti ini adalah sesuatu yang cukup akrab bagi seorang Suro. Hal itu menyebabkan kehangatan telah muncul di dalam hatinya. Seolah-olah dalam sekejap saja, seluruh kelelahan di dalam tubuh Suro kini telah menghilang. Sementara Ling Qingsu yang ada di samping dari Suro pada saat ini tiba-tiba saja terbatuk dan darah segar dalam sekejap saja telah membuat kerudungnya menjadi memerah. Jelas serangan dari Lu Feng itu meninggalkan luka yang cukup parah dari seorang Ling Qingsu. Mendengar suara terbatuk dari Ling Qingsu, Suro sangat terkejut lalu dia mengatakan, "Kakak Qingsu, apakah kau baik-baik saja?" Sementara murid-murid dari Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga, kali ini mereka juga buru-buru mengelilingi Ling Qingsu. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan kecemasan. Sementara Ling Qingsu sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia melihat pada seluruh orang dari Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga yang sudah berlumuran darah. Sebelum akhirnya Ling Qingsu dengan lembut mengatakan, "Kalian semua bersiaplah.
musuh yang ada di hadapan kita ini benar-benar kuat. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, tatapan mata dari murid-murid istana kebenaran tertinggi 9 surga kini telah berubah menjadi sangat gelap. Mereka sekali lagi melihat pada pasukan besar dari gerbang Yuan yang telah menatap mereka semua dengan niat yang buruk. Selain itu, sekarang Ling Qingsu telah dikalahkan oleh tetua pertama dari gerbang Yuan. Pada akhirnya, hal ini membuat mereka kehilangan pilar dukungan yang merupakan kepercayaan terbesar dari murid-murid istana kemuliaan tertinggi 9 surga. Namun, Lindong pun segera melirik ke arah Ling Qingsu. Kemudian dia berkata, "Serahkan sisanya pada sekte Daoku, dan kalian semua harus fokus untuk melakukan penyembuhan." Ketika mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong melihat tajam pada mata dari Ling Qingsu. Namun, Ling Qingsu segera memilih untuk menghindari tatapan mata dari Lindong. Sementara Suro hanya bisa menggigit bibir merahnya sendiri sambil mengatakan, "Kakak Lindong, hati-hatilah. Tetua pertama dari gerbang Yuan itu sangat kuat." Sementara Ling Qingsu sambil menundukkan kepalanya, dia berkata dengan lembut, "Saudara dari sekte Dao, atas nama istana kemurnian tertinggi 9 surgaku, aku Ling Qingsu ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Namun, aku berharap dirimu segera mundur jika kamu tidak bisa menanganinya. Bagaimanapun juga, istana kemurnian tertinggi 9 surgaku tidak akan pernah menyerah pada gerbang Yuan yang bahkan ketika kita harus mengorbankan nyawa." Suro yang berada di samping dari Ling Qingsu hanya bisa tersenyum sambil menutup mulutnya. Namun Suro tidak berani berbicara pada saat ini. Bagaimanapun juga Suro mengetahui bahwa Ling Qingsu itu memiliki hubungan dekat dengan seorang Lindong. Dan Suro juga mengetahui bahwa sebenarnya antara Lindong dan juga Ling Qingsu ada sebuah hubungan tersembunyi dan juga tidak jelas. Faktanya, selama 3 tahun terakhir ini ketika Lindong pergi, kadang-kadang Suro bisa melihat Ling Qingsu sedang melamun dalam keadaan linglung ketika melakukan pelatihan. Jika dilihat dari sikap dari Ling Qingsu itu, Suro sangat tahu dengan jelas bahwa sebenarnya Ling Qingsu sedang merindukan seseorang. Mengingat insiden Ling Qingsu melamun, hal itu membuat Suro hanya bisa tertawa di dalam hatinya. Sementara Ling Qingsu itu sendiri adalah seseorang dengan karakter dingin dan juga menyendiri. Bahkan dia memiliki ketabahan mental yang benar-benar kuat. Faktanya, banyak para jenius dari wilayah Suan Timur ini telah berusaha untuk mendapatkan hati dari Ling Qingsu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mendapatkan hal itu. Kadang-kadang Suro berpikir, apakah benar tidak ada satupun pria di dunia ini yang bisa meluluhkan peri angkuh seperti Ling Qingsu? Namun ketika Ling Qingsu bertindak seolah-olah salah tingkah di hadapan Lindong, hal ini benar-benar cukup menggelitik bagi seorang Suro. Dan yang membuat Suro cukup kebingungan adalah kenapa saat ini Ling Qingsu memilih memperlakukan Lindong seperti orang asing, padahal di antara mereka berdua jelas memiliki sebuah hubungan. Meskipun Suro merasakan keraguan dan juga kebingungan ini, mengingat status tinggi dari seorang Ling Qingsu di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga, Suro tidak berani untuk menanyai Ling Qingsu tentang hubungan sebenarnya dia dengan Lindong itu. Sementara Lindong yang mendengar kata-kata dari Ling Qingsu, dia pada saat ini hanya bisa mengatakan, "Kenapa kau memanggilku dengan sebutan saudara dari sekte Dao? Apakah kamu tidak tahu namaku?" Sebuah jejak kemarahan kali ini terlintas jelas dalam tatapan mata dari Lindong, seolah-olah dia merasa Ling Qingsu ini dengan sengaja sedang memprovokasi dirinya. Sementara tatapan mata dari Ling Qingsu sendiri masih terlihat acuh tidak acuh, dan dia tidak mengangkat kepalanya dan juga tidak menjawab perkataan dari Lindong. Melihat tingkah dari Ling Qingsu ini, Lindong hanya bisa mendengus dengan marah. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong pun berbalik dan akan pergi dari hadapan Ling Qingsu. Hal ini membuat Ling Qingsu tanpa sadar mengepalkan tangannya sendiri. Dia pun juga dengan lembut menggigit bibir merahnya. Sementara Ling Qingsu
juga masih tertunduk dengan keras kepala untuk diam. Lindong segera mengambil 2 langkah untuk maju. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Lindong berhenti. Dia kembali berbalik, melihat ke arah Ling Qingsu, yang kemudian tangan dari Lindong pun disentakkan, seolah-olah dia akan menampar Ling Qingsu. Hal ini membuat tatapan mata seluruh orang dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga menjadi sangat terkejut dan mereka akan marah. Namun sosok dari Ling Qingsu sendiri hanya bisa bergetar ketika dia mendeteksi tangan dari seorang Lindong akan menampar pipinya. Ling Qingsu hanya bisa menutup mata dan dia tidak bergerak sama sekali. Dan tiba-tiba saja, srak, tangan dari Lindong dengan cepat kali ini menarik cadar dari seorang Ling Qingsu. Dengan paksa, cadar yang menutupi wajahnya kini telah terbuka, dan hal itu menampilkan kecantikan yang sempurna dari seorang Ling Qingsu. Merasa bahwa cadarnya telah ditarik dengan paksa oleh Lindong, membuat Ling Qingsu buru-buru membuka matanya sambil mengatakan, "Kau." Detik berikutnya, rasa malu bercampur dengan amarah kini terlihat jelas di raut wajah dari Ling Qingsu. Emosi yang ditampilkan seperti ini membuat murid-murid dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga hanya bisa tercengang. Bagaimanapun juga, selama ini Ling Qingsu selalu bertindak dengan cara yang dingin dan acuh tidak acuh. Bahkan dia jarang mengungkapkan emosi seperti saat ini. Setelah menarik cadar dari Ling Qingsu, Lindong kali ini memandangi wajah cantik Ling Qingsu sambil menggodanya. "Kau sebenarnya terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Namun, kau tidak perlu bertingkah seperti seorang peri di hadapanku, karena aku tidak tertarik denganmu." Mendengar ucapan dari Lindong itu, rasa malu dan juga kemarahan kini terlintas jelas di raut wajah dari Ling Qingsu. Dengan nada suara yang cukup marah, Ling Qingsu pun mengatakan, "Siapa juga yang peduli apakah dirimu menyukaiku atau tidak?" Namun ketika Ling Qingsu mengatakan hal ini, raut wajahnya terlihat lebih mempesona. Mendengar perkataan dari Ling Qingsu itu, Lindong hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Sebelum akhirnya Lindong menoleh pada para ahli gerbang Yuan dengan niat membunuh yang sangat besar. Lindong pun kini mengatakan, "Kalian semua istirahatlah dan serahkan sisanya padaku saat ini." Ling Qingsu hanya bisa melihat punggung dari Lindong, sementara emosinya tampak cukup kacau setelah kerudungnya direbut dengan paksa oleh Lindong dengan cara yang cukup sombong. Hal ini hanya bisa membuat Ling Qingsu menggigit bibirnya sendiri sambil menekan kemarahan dan juga rasa malu di dalam hatinya. Kemunculan dari Lindong kali ini benar-benar telah membuat hati dari Ling Qingsu memiliki sebuah emosi yang tidak karuan. Mengingat hubungannya sendiri dengan seorang Lindong yang cukup rumit, hal ini membuat Ling Qingsu merasa sangat terganggu. Mengingat karakter dari seorang Ling Qingsu sendiri, dia benar-benar tidak bisa dengan mudah melupakan perbuatan konyol yang mereka lakukan saat itu. Dengan demikian, akan selalu ada tempat yang unik untuk satu sama lain di dalam hati mereka masing-masing. Ini adalah sesuatu yang bahkan Ling Qingsu yang sombong tidak punya pilihan selain mengakuinya. Lagi pula, jika pria lain yang melepaskan cadar dari Ling Qingsu, kemungkinan dia akan sangat marah dan membunuh pria itu. Namun, karena Lindong yang telah melakukannya, maka tindakan seperti ini hanya membuat Ling Qingsu merasa tidak berdaya. Namun dia cukup jengkel dan juga malu. Ling Qingsu selama ini adalah seorang gadis yang cukup angkuh dan juga terkenal menyendiri. Hal ini terlihat sangat jelas ketika pertemuan mereka beberapa tahun yang lalu. Namun, di dalam pertemuan pertama antara Lindong dan juga Ling Qingsu, jelas Ling Qingsu adalah individu yang sangat berbakat dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga. Sementara Lindong hanyalah seorang bocah dari keluarga cabang klan Lin di kerajaan peringkat rendah. Oleh karena itu, ada kesenjangan yang besar antara Ling Qingsu dan juga Lindong, baik dalam hal status maupun kekuatan. Dan pada saat itu, Ling Qingsu seharusnya membunuh Lindong yang telah mengambil keperawanannya.
Namun, tatapan mata yang sangat tajam dari seorang Lindong menghentikan perlakuan dari Ling Qingsu untuk membunuh bocah itu. Dan saat itu Ling Qingsu tahu bahwa Lindong yang tampaknya lemah memiliki kegigihan dan juga tekad yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Terlebih lagi, Ling Qingsu juga sangat sadar bahwa dirinya telah menjadi target yang akan dikejar dan juga dilampaui oleh Lindong. Setelah pertemuan berikutnya, Ling Qingsu sangat menyadari upaya luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Lindong itu. Untuk mencapai tujuannya, sejak hari itu Lindong terus berlari tanpa henti sekuat tenaganya. Dia telah menempuh berbagai banyak rintangan dan juga bahaya yang bisa mengancam jiwa. Meski berakhir dengan banyak luka, namun Lindong tidak pernah menyesali keputusannya. Kali ini, Ling Qingsu benar-benar tidak bisa menyangka bahwa seorang Lindong yang dulunya sangat lemah, sekarang berdiri di hadapannya dan menggunakan tubuh kecilnya itu untuk memblokir badai yang luar biasa yang telah mengamuk di dalam istana kemuliaan tertinggi 9 surga, yang bahkan badai itu sendiri tidak bisa ditahan oleh seorang Ling Qingsu, karena sebenarnya badai ini adalah serangan gerbang Yuan. Sebuah emosi telah bergejolak di dalam hati Ling Qingsu. Kenangan dari masa lalu sekarang juga telah diputar ulang di dalam benaknya. Pada akhirnya, sebuah emosi yang cukup lembut telah muncul dalam tatapan mata Ling Qingsu. Segera setelah itu, Ling Qingsu pun mengirimkan pesan suara pada Lindong. Hati-hatilah. Di tengah tatapan tegang dari murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga, serta tatapan mengejek dari berbagai ahli gerbang Yuan, Lindong secara perlahan melangkahkan kakinya untuk maju. Dia pada saat ini telah berdiri tepat di atas tanah yang retak sebelum akhirnya Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat pada Lu Feng. Segera setelah itu, Lindong tersenyum, namun di dalam senyumnya ini sendiri mengandung niat membunuh yang sangat besar. Sementara Lu Feng yang melihat pada Lindong, dia akhirnya bertanya dengan acuh tidak acuh, "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam masalah gerbang Yuanku?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Aku ada di tempat ini untuk mengalahkan kalian, anjing-anjing gerbang Yuan." Sebuah kilatan dingin muncul dalam tatapan mata Lu Feng. Baru saja dia akan berbicara, tiba-tiba saja beberapa tetua gerbang Yuan yang ada di belakangnya kini telah muncul di samping dari Lu Feng sambil mengatakan, "Tetua pertama, bocah itu tampaknya adalah Lindong dari sekte Dao." Lu Feng pun cukup terkejut. Kemudian dia dengan hati-hati melihat pada Lindong sebelum akhirnya berkata dengan penuh ejekan, "Aku tadi bertanya-tanya siapa dirimu. Ternyata kamu sebenarnya adalah gelandangan yang diusir dari wilayah Suan Timur. Kenapa? Kenapa kau kembali lagi ke tempat ini? Apakah kau sudah bosan berkeliaran di luar sana seperti gelandangan selama 3 tahun ini? Dan akhirnya kau memilih untuk pulang ke wilayah Suan Timur." Mendengar ucapan dari Lu Feng itu, Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, "Aku kembali karena aku sudah bersumpah bahwa diriku akan melenyapkan gerbang Yuanmu." Lu Feng tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan, "Hahaha, hanya dengan kau sendiri." Sementara senyuman di raut wajah dari Lindong segera menghilang. Tatapan mata hitamnya melihat tajam ke arah Lu Feng, lalu mengatakan, "Ketiga anjing tua gerbang Yuan itu masih hidup, bukan?" Seorang tetua dari gerbang Yuan pun marah ketika mendengar ucapan dari Lindong, yang kemudian niat membunuh yang besar kini telah terlintas di dalam tatapan matanya. Sambil berteriak, "Bocah, sebenarnya kau sedang mencari kematian." Detik berikutnya, tetua dari gerbang Yuan ini pun bergegas maju dengan energi Yuan yang gila-gilaan terpancar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, pukulan habis-habisan yang dengan kejam merobek udara tanpa ampun diluncurkan ke arah Lindong. Bahkan ketika pukulan ini meluncur, tanah yang ada di bawahnya pun langsung retak dan meninggalkan garis retakan yang benar-benar besar. Di sisi lain, Lindong yang melihat serangan ganas dari tetua gerbang Yuan itu masih terlihat tetap santai, dan tatapan mata Lindong kini terkunci pada Lu Feng.
Akhirnya, tepat ketika serangan dari tetua gerbang Yuan akan mengenai tubuh dari Lindong, dia segera mengangkat tangannya dan dengan lembut mengulurkan tangan itu. Pada akhirnya, beng! Sebuah tinjuan yang sangat luar biasa yang bahkan mampu menghancurkan gunung Tante Ernie kini telah menghantam telapak tangan dari Lindong. Namun, semua orang pada saat ini sedang menunggu gelombang serangan yang besar. Akibat hantaman itu, detik berikutnya tatapan mata semua orang tercengang ketika mereka menyadari bahwa tubuh dari Lindong sebenarnya tidak bergerak sama sekali, sementara telapak tangan dari Lindong sendiri dengan lembut pada saat ini menggenggam erat tangan dari tetua gerbang Yuan. Selain itu, tangan dari Lindong ini tampak seperti lubang tanpa dasar, karena sebenarnya tinjuan dari tetua gerbang Yuan itu telah dilahap dengan cara yang cukup kejam oleh telapak tangan dari Lindong. Menyaksikan adegan ini, tetua dari gerbang Yuan itu pun mengalami perubahan drastis di dalam ekspresi raut wajahnya, sementara sebuah kegelisahan kini telah muncul di dalam hatinya. Baru saja dia akan mundur, tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam ketika melihat ke arahnya. Tubuh dari Lindong dalam sekejap saja kini telah menghilang, sementara tangan dari Lindong sudah menembus ruang dimensi yang langsung mendarat di kepala tetua gerbang Yuan itu. Sebuah kilatan ganas kini telah melintas di dalam tatapan mata hitam dari Lindong, sebelum akhirnya sebuah kekuatan pun meledak dari dalam telapak tangan Lindong. Kemudian dia menekan ke arah bawah. Pada akhirnya, beng! Tubuh dari tetua gerbang Yuan itu mulai membengkak, dan detik berikutnya tubuhnya pun meledak menjadi kabut darah. Segera setelah itu, sebuah cahaya hitam telah melarikan diri dengan suara tangisan yang mengikuti. Namun, ketika roh Yuan dari tetua gerbang Yuan itu akan melarikan diri, kali ini sebuah tangan tiba-tiba saja menembus kabut hitam yang langsung meraihnya. Tanpa belas kasihan sama sekali, Lindong mengepalkan tangannya dan dengan paksa roh Yuan dari tetua gerbang Yuan itu pun dihancurkan dalam sekejap saja. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seorang ahli dari gerbang Yuan yang telah berada di tahap samsara kini dilenyapkan dengan mudah oleh seorang Lindong. Bahkan kekejaman dari Lindong kali ini lebih besar dari apa yang dilakukan Ling Qingsu sebelumnya. Beberapa tatapan mata dari murid-murid istana kemudian tertinggi 9 surga benar-benar sangat terkejut ketika melihat pertarungan dari Lindong. Para murid-murid dari istana kemudian tertinggi 9 surga ini sangat tahu bahwa Ling Qingsu telah mencapai prestasi yang sangat mengerikan seperti sebelumnya adalah karena dia telah menerima warisan dari kepala istana kemurnian tertinggi. Namun Lindong, setelah dirinya pergi selama 3 tahun, kini telah kembali dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sementara Suro hanya memegangi tangan dari Ling Qingsu. Segera setelah itu wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan sambil mengatakan, "Kakak Lindong, dia benar-benar kuat." Dengan emosi yang cukup rumit dalam tatapan matanya, Ling Qingsu masih memandangi punggung dari Lindong yang dengan mudah menghabisi seseorang di tahap samsara. Setelah itu, Ling Qingsu pun menghela nafas dalam-dalam. Setelah bertahun-tahun, pada akhirnya Lindong telah melampaui Ling Qingsu. Hal ini membuat Ling Qingsu berkata dalam hati, pelatihan pahit macam apa yang dilakukan Lindong hanya dalam waktu 3 tahun sudah mencapai level seperti ini. Semenjak kamu pergi, aku selalu percaya bahwa wilayah Suan Timur tidak akan pernah lagi bisa menarik perhatianmu setelah kamu kembali ke tempat ini. Setelah berkata seperti itu dalam hati, Ling Qingsu pun segera tersenyum, dan Suro kali ini terlihat cukup tercengang ketika melihat senyuman dari Ling Qingsu. Sambil tersenyum, Lindong pun menepuk tangannya. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada para tetua dari gerbang Yuan. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, apakah masih ada orang lain yang ingin maju melawanku? Dan apakah ketiga anjing tua gerbang Yuan tidak ikut datang ke tempat ini? Tatapan mata dari Lu Feng kali ini melihat ke arah Lindong. Sementara raut wajah yang mengecek sebelumnya kini telah berangsur-angsur menghilang. Bahkan Lu Feng sendiri tidak akan mampu untuk menghabisi seorang di tahap samsara dengan begitu cepat seperti yang dilakukan oleh Lindong.
Oleh karena itu, Lu Feng jelas menyadari bahwa Lindong saat ini bukankah murid lemah dari sekte Dao saat itu yang pernah didorong mundur oleh gerbang Yuan mereka. Detik berikutnya, Lu Feng pun berkata dengan raut wajah yang cukup gelap, "Sepertinya kau telah menjadi jauh lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Namun, dengan kekuatanmu saat ini aku cukup khawatir bahwa kamu cukup naif jika dirimu percaya bisa melenyapkan gerbang Yuan kita." Lindong tersenyum tipis, lalu dia menjawabnya, "Aku tahu kalian para jabingan memiliki hubungan dengan suku Yimo. Namun hal itu tidak masalah, karena aku akan menghapus kalian semua, baik gerbang Yuan maupun suku Yimo sendiri." Tatapan mata dari Lu Feng pun segera menyusut ketika dia mendengar ucapan dari Lindong, yang kemudian Lu Feng pun mengatakan, "Sebenarnya kau tahu tentang Yimo?" Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengejek. Alasan kenapa kekuatan gerbang Yuan kalian meningkat dengan cukup pesat seperti ini tidak diragukan lagi. Hal itu adalah karena bantuan dari Yimo yang dilakukan secara diam-diam. Jika tidak, maka kalian hanya bisa bermimpi untuk bisa meratakan wilayah Suan Timur ini. Bahkan tubuhmu sekarang sudah dipenuhi dengan aura iblis. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum kamu benar-benar terkorosi oleh aura iblis itu. Gerbang Yuanmu benar-benar sekelompok jabingan karena kalian beraninya terlibat dengan suku Yimo. Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata Lu Feng menjadi sangat tajam dan dia benar-benar marah. Sebuah aura membunuh yang sangat menakutkan pun tersebar. Lu Feng kemudian berteriak, "Bocah, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Pemotong langit Yuan yang hebat." Setelah mengatakan hal ini, energi Yuan secara gila-gilaan telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lu Feng. Hal itu sebenarnya bercampur dengan aura iblis. Detik berikutnya, Lu Feng pun segera melemparkan serangan telapak tangan ke arah Lindong. Sementara aura iblis yang sangat mengerikan pada saat ini telah berubah menjadi pedang cahaya yang tingginya puluhan ribu kaki. Pedang ini pun menebas dengan cepat ke arah Lindong. Serangan yang dilakukan Lu Feng sendiri itu jelas menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui para tetua lain yang ada di tempat ini. Segera setelah itu, para murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga menjadi sangat terkejut. Detik berikutnya, mereka semua merasa sangat cemas. Tebasan dari cahaya pedang itu bergerak dengan sangat cepat, bahkan membuat ruang di tempat ini menjadi sangat terbelah. Namun Lindong masih terlihat acuh tidak acuh dan dia cukup santai. Tiba-tiba saja, sebuah lubang hitam yang cukup besar kini telah muncul di atas kepala Lindong, tepat ketika cahaya pedang itu akan mendarat mengenai tubuhnya. Yang akhirnya, cahaya pedang milik Lu Feng benar-benar menghantam lubang hitam milik Lindong. Segera setelah itu, tempat ini berubah menjadi keheningan. Lubang hitam di atas kepala Lindong telah berputar. Sementara cahaya pedang dari Lu Feng kini sebenarnya telah menghilang. Dan itu merupakan sebuah pemandangan yang cukup misterius. Lu Feng sedikit terkejut, lalu dia mengatakan, "Apa?" Segera setelah itu, Lu Feng pun menatap Lindong dengan seksama sambil mengatakan, "Apakah itu adalah kekuatan pelahap? Sebenarnya dirimu benar-benar memiliki batu simbol yang melahap." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum acuh tidak acuh. Sebaliknya dia secara perlahan mengulurkan tangannya dan membidik ke arah Lu Feng yang cukup jauh. Pada akhirnya, Lindong pun mengepalkan tangan itu. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah dari Lu Feng berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat Lindong mengepalkan tangan ke arahnya. Dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Lu Feng tiba-tiba saja berubah menjadi banyak bayangan dan dia kabur dengan cepat dari tempat ini. Namun, baru saja dia berpindah, ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Setelah itu, 4 lubang hitam muncul dari ruang yang kosong, yang kemudian hal ini segera mengepung tubuh dari Lu Feng. Tidak lama kemudian, 4 aliran kekuatan melahap keluar dari dalam lubang hitam. Hal ini membawa kekuatan perobek yang sangat menakutkan. Dalam sekejap saja, ruang yang ada di sekitar Lu Feng kini telah dirobek menjadi berkeping-keping.
Keempat lubang hitam itu pun berputar dengan keras dan suara teriakan yang menyedihkan sebenarnya terdengar dari tengah-tengah kepungan lubang hitam. Segera setelah itu, gelombang kekuatan Yuan yang cukup menakutkan meletus dari tempat itu. Dan pada akhirnya, sebuah penjara yang terbentuk dari lubang hitam kini telah dihancurkan dengan brutal oleh Lu Feng. Detik berikutnya, tubuh dari Lu Feng pun terhuyung-huyung keluar ketika dia berhasil meloloskan diri dari kepungan 4 lubang hitam. Meskipun teknik distorsi lubang hitam yang dipelajari Lindong dari guru pelahap itu sangat kuat, namun Lu Feng juga bukan individu biasa. Dengan demikian, meskipun Lu Feng itu sudah menderita luka-luka, namun dia tidak mampu dibunuh oleh Lindong hanya dalam satu serangan. Setelah Lu Feng keluar dari kepungan lubang hitam, dia kembali melihat pada Lindong sambil mengatakan, sebenarnya kamu memang memiliki batu simbol yang melahap. Karena di dunia ini, tidak ada sesuatu yang bisa meniru kekuatan dari batu simbol pelahap yang cukup unik. Lindong yang mendengar ucapan dari Lu Feng hanya bisa tersenyum. Dia tidak membantah kata-kata itu. Dan Lindong juga tidak perlu menyembunyikan bahwa fakta dia memiliki batu simbol yang melahap. Bagaimanapun juga, kekuatan dari Lindong pada saat ini sudah meningkat dan dirinya memiliki kualifikasi untuk melindungi serta menunjukkan batu simbolnya. Detik berikutnya, ekspresi dari Lu Feng terlihat sangat kejam. Lalu dia kembali berkata, jadi bagaimana jika kamu memiliki batu simbol yang melahap? Apakah kau pikir aku takut padamu? Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya hitam pun melintasi dalam tatapan mata dari Lu Feng. Hal itu membuat raut wajahnya terlihat jauh lebih brutal. Tiba-tiba saja Lu Feng mengambil satu langkah maju dan aura iblis yang ada di belakangnya kini telah berubah menjadi sosok iblis raksasa yang segera muncul di belakang dari Lu Feng. Detik berikutnya, Lu Feng pun segera berteriak, tinju iblis surga Yuan. Pada saat ini, jelas Lu Feng telah melepaskan kekuatan penuhnya karena dia bisa mendeteksi aroma yang sangat berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lu Feng sendiri, dia langsung melompat mundur menuju sosok iblis yang ada di belakangnya. Detik berikutnya, dua cahaya merah pun meletus. Karena saat ini, sosok iblis itu telah mengayunkan tangan raksasanya ke arah Lindong. Hal ini berisi kekuatan yang sangat mengerikan yang seolah-olah bisa menghancurkan dunia hanya dengan ayunan tangan saja. Sebelum serangan dari iblis raksasa itu mendarat di tanah, bahkan anginnya saja telah membuat tempat ini sangat terguncang dan juga terdistorsi. Bahkan pulau apung yang ada di tempat ini bergetar terus-menerus dan menunjukkan tanda-tanda untuk runtuh. Saat hal itu terjatuh, semua orang sangat terkejut dengan pemandangan ini. Sementara Lindong hanya mengangkat kepalanya. Pupil matanya pada saat itu telah terlihat sangat tajam. Kemudian, secara perlahan Lindong mengulurkan telapak tangan kanannya. Sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir kini sebenarnya telah muncul di telapak tangan kanan dari Lindong. Hal ini kemudian menyelimuti tangan Lindong, yang pada saat ini tangan kanan Lindong itu sendiri telah dipenuhi dengan kekuatan petir cair berwarna hitam. Karena itu adalah gabungan dari kekuatan batu simbol melahap dan juga batu simbol petir. Di masa lalu, ketika Lindong menggunakan hal ini, dia hanya bisa mengubah jari-jarinya. Namun sekarang, ketika kekuatan dari Lindong telah meningkat, dia bisa mengubah seluruh tangannya menjadi tangan petir hitam. Tentu saja, serangan dari Lindong pada saat ini jauh lebih mematikan daripada masa lalu. Sambil melihat pada serangan yang datang ke arahnya, Lindong pun mengatakan, aku akan mulai membersihkan gerbang Yuan dari dirimu, anjing tua yang ada di tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, kaki dari Lindong pun menginjak tanah dengan keras. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong telah berubah menjadi sinar cahaya dan dia benar-benar melesat ke arah depan dengan cepat menuju kepalan tangan iblis dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Dari kelihatannya, Lindong berencana
untuk melakukan pertarungan secara langsung melawan Lu Feng. Seluruh para murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang ada di tempat ini hanya bisa menyatukan bibir mereka dengan cara yang cukup kaget. Bahkan Suro sendiri juga terlihat sangat khawatir. Sebaliknya Ling Qingsu satu-satunya orang yang melihat Lindong dengan cukup tenang. Namun tanpa sadar Ling Qingsu mengepalkan tangannya. Kali ini 2 sinar cahaya telah melesat di langit dan detik berikutnya mereka pun saling bertabrakan di depan tatapan mata banyak orang. Hal itu dalam sekejap saja membuat tempat ini bergetar dengan hebat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong ataukah Lu Feng yang memenangkan duel ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Udang Kiarun season 15 episode 16. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi dan gelombang kejut dari energi yang tidak terlukiskan kini dengan cepat menyebar ke seluruh langit. Bahkan hal itu membuat tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Semua tatapan mata kini terlihat tajam ketika melihat tabrakan dari serangan Lindong dan juga tetua pertama gerbang Yuan. Para murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga kini dengan erat mengepalkan tangan mereka yang sudah dipenuhi dengan keringat. Sementara tatapan mata dari Ling Qingsu sekarang juga telah terfokus untuk melihat ke arah langit. Tidak lama kemudian, semua orang di tempat ini bisa melihat seberkas cahaya telah melesat keluar dari sumber ledakan yang besar. Dan tiba-tiba saja hal itu melesat menuju ke arah langit. Tinju iblis yang besar sekarang setelah benar-benar dihancurkan oleh serangan sinar cahaya milik Lindong. Sosok iblis raksasa itu pun mengaum dengan keras karena jelas dia bisa merasakan kekuatan dari sinar cahaya yang telah mengenai tubuhnya. Tidak lama setelah raungan itu terdengar, semua orang bisa melihat sebuah energi iblis yang cukup mengerikan kini berkumpul di hadapannya. Hal ini kemudian berubah menjadi formasi cahaya iblis raksasa. Formasi ini sendiri dipenuhi dengan energi iblis yang benar-benar jahat. Namun sinar cahaya milik Lindong itu tidak mengurangi kecepatannya sama sekali. Bahkan ketika menghadapi pertahanan yang begitu kuat dari formasi iblis raksasa, detik berikutnya tubuh dari Lindong kini telah benar-benar muncul di depan formasi iblis itu. Cairan petir hitam yang ada di tangannya seolah-olah seperti pedang yang sangat tajam yang bisa membelah langit. Hal ini dengan ganas menabrak formasi cahaya dari energi iblis. Pada akhirnya, sebuah ledakan kembali terdengar dan hal itu bergema di langit. Sementara petir hitam yang tidak terhitung jumlahnya kini telah mengalir keluar dari dalam tangan Lindong yang kemudian saling mendorong dengan formasi cahaya energi iblis. Ketika melihat hal ini, tetua Lu Feng hanya bisa tertawa dengan keras yang kemudian dia mulai mengejek. Lindong, apakah hanya ini yang kau punya? Kau benar-benar berencana untuk membalas dendam dengan 3 kepala sekte gerbang Yuan kita hanya dengan kemampuan yang menyedihkan seperti ini. Kau itu benar-benar tidak tahu batasanmu. Tatapan mata Lindong masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat pada tetua Lu Feng yang kemudian Lindong mengatakan, masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lindong pun mengepal dan 2 simbol kuno secara perlahan telah muncul. Segera setelah itu, hal ini terjalin erat satu sama lain, sementara petir hitam yang cukup menyilaukan kini telah kembali dikeluarkan dari dalam tangan Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun secara perlahan menarik tangannya untuk mundur dan mengambil ancang-ancang. Detik berikutnya, Lindong kembali membenturkan tangannya yang sudah dilapisi petir hitam yang sangat mengerikan, dan hal itu kembali bertabrakan dengan formasi cahaya energi iblis. Pada akhirnya, krak! Formasi cahaya energi iblis itu pun mengalami keretakan, dan cairan petir hitam yang ada di tangan Lindong ini benar-benar merobek formasi tersebut.
Melihat pertahanan terkuatnya telah dihancurkan, Tetua Lu Feng tanpa sadar dia berteriak, "Kau!" Sementara kali ini ada sebuah kejutan di dalam suaranya itu. Sebenarnya Tetua Lu Feng telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membangun pertahanan ini. Namun hal itu masih tidak bisa memblokir serangan dari Lindong. Lindong yang sudah berhasil menghancurkan formasi tersebut, dia tidak memberikan kesempatan bagi Tetua Lu Feng untuk mengatur nafasnya. Sosok dari Lindong bergerak dengan sangat cepat dan dia sekarang telah muncul di hadapan sosok iblis raksasa. Detik berikutnya, Lindong pun memberikan pukulan ke arah depan. Sementara sinar petir hitam kini tiba-tiba saja keluar dari dalam tinju Lindong. Hal ini melesat dengan cepat seolah-olah seperti bintang jatuh. Detik berikutnya bertabrakan dengan sosok iblis raksasa. Segera setelah itu, suara teriakan yang cukup menyedihkan tiba-tiba saja terdengar. Karena sebenarnya sinar petir hitam milik Lindong telah berhasil menembus sosok iblis raksasa. Energi iblis yang telah menutupi langit dan juga daratan kali ini telah menyebar secara gila-gilaan dari dalam tubuh sosok iblis itu. Tidak lama kemudian, tubuh dari sosok iblis raksasa dengan cepat berubah menjadi sangat pucat. Sementara tubuh dari Tetua Lu Feng kini sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, pada saat ini ada lubang berdarah di dalam dadanya. Dan raut wajah dari Tetua Lu Feng sebenarnya telah menjadi sangat pucat. Tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melihat ke arah Lindong. Hal ini membuat Tetua Lu Feng segera mengatakan, "Kau," karena dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya kekuatan penuh yang telah dia keluarkan akan masih begitu cepat dikalahkan oleh seorang Lindong. Tetua Lu Feng kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan sebenarnya Tetua Lu Feng adalah individu yang kuat yang telah menyentuh energi reinkarnasi. Dan hanya seseorang yang berada di tahap reinkarnasi sendiri yang sebenarnya bisa mengalahkan kekuatan dari Tetua Lu Feng ini. Namun ketika dia bertarung dengan Lindong, hanya dalam waktu yang cukup singkat dia benar-benar dikalahkan. Hal itu membuat Tetua Lu Feng tidak bisa menerima hal ini. Sementara Suro dan juga yang lainnya yang ada di belakang sana tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak gembira. Kakak Lindong, dia sebenarnya telah menang. Tatapan mata mereka semua juga dipenuhi dengan kejutan, karena mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Lu Feng sebelumnya. Dan bahkan kepala istana dari kemurnian tertinggi 9 surga ini bisa dikalahkan dengan mudah olehnya. Namun tidak disangka individu yang cukup kuat seperti Lu Feng itu masih tidak mampu mengalahkan seorang Lindong. Dan tampaknya bahaya yang dihadapi istana kemurnian tertinggi 9 surga pada akhirnya bisa diatasi oleh Lindong. Tangan dari Ling Qingsu sendiri ketika melihat adegan ini juga terkepal dengan erat. Dan secara diam-diam hati Ling Qingsu merasa cukup rileks. Telapak tangannya pada saat ini sudah menjadi sedikit lembab. Tiga sosok pada saat ini segera melesat keluar dari kumpulan orang-orang gerbang Yuan. Dan mereka telah muncul di samping dari Tetua Lu Feng. Tatapan mata mereka bertiga sekarang terlihat sangat syok. Hal itu membuat salah satu dari 3 orang ini kemudian mengatakan, "Tetua pertama, apakah kau baik-baik saja?" Lu Feng hanya bisa mengatupkan giginya dan sambil menggelengkan kepalanya, dia melambaikan tangan sambil mengatakan, "Semua murid-murid dari gerbang Yuan, dengarkan aku. Cuci istana kemurnian tertinggi 9 surga ini dengan darah. Sementara kalian bertiga ikuti aku untuk menghentikan bocah Lindong." Jelas pada saat ini Tetua Lu Feng merasa tidak bisa menghadapi Lindong sendirian. Maka dari itu dia akan meminta bantuan untuk meroyok Lindong. Sementara para murid dari gerbang Yuan yang tidak terhitung jumlahnya berteriak secara serempak, "Baiklah." Detik berikutnya cahaya hitam yang cukup jahat kini telah terlintas dalam tatapan mata orang-orang gerbang Yuan. Dan aura membunuh yang sangat mengerikan kini telah sekali lagi melonjak dari dalam tubuh murid-murid gerbang Yuan. Ketika mereka menatap pada murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, murid-murid dari gerbang Yuan pun melakukan pergerakan. Dan mereka benar-benar akan menghabisi setiap murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Ling Qingsu terlihat sangat dingin.
Namun ketika Ling Qingsu akan turun tangan dan campur tangan di dalam pertarungan ini, tiba-tiba saja Lindong yang masih melayang di langit, dirinya segera samar-samar tersenyum. Dan dengan lembut, Lindong sekarang melambaikan lengan bajunya sambil mengatakan, "Kalian para murid dari gerbang Yuan telah dirusak oleh energi iblis, dan kalian semua memang pantas untuk dibunuh." Setelah Lindong mengatakan hal ini, suara angin yang cukup kencang tiba-tiba saja muncul, dan selanjutnya beberapa sosok kini telah menampakkan diri di langit. Sebuah aura yang sangat mengerikan pun langsung dikeluarkan dari sosok-sosok yang baru saja muncul ini, yang kemudian salah satu sosok itu pun mengatakan, "Sekelompok sampah memang benar-benar berani menjalin hubungan dengan Yimo. Kalian semua harus mati untuk menanggung dosa-dosa kalian ini." Karena itu, sebenarnya adalah kelompok dari tetua Zuli dan juga yang lainnya. Tidak lama kemudian, kekuatan Yuan tanpa batas dikeluarkan dari dalam tubuh mereka, dan hal ini berubah menjadi banyak tirai tipis untuk melindungi para murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Ketika melihat hal ini, Suro pun sangat tercengang, yang kemudian dia mengatakan aura mereka benar-benar kuat. Apakah mereka semua ini adalah para ahli dari sekte Dao? Sementara Ling Qingsu yang juga melihat kemunculan dari sosok-sosok itu hanya bisa mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu Ling Qingsu menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab perkataan dari Suro. Beberapa dari mereka terlihat cukup asing, dan seharusnya mereka bukan ahli dari wilayah Suan Timur ini. Kemungkinan mereka adalah para ahli yang telah dibawa oleh Lindong. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Suro sangat terkejut, lalu dia mengatakan, "Hah? Para ahli yang telah dibawa oleh kakak Lindong?" Suro bisa mengetahui bahwa para ahli yang telah muncul ini, mereka semua pasti akan memiliki status yang sangat tinggi dimanapun mereka berada. Dan sebenarnya orang-orang mengerikan seperti itu bisa dibawa oleh Lindong ke tempat ini. Orang yang pertama muncul dan mengatakan bahwa semua murid dari gerbang Yuan harus mati itu adalah Xiao Diao. Detik berikutnya disusul oleh kemunculan tetua Zuli, Liu Qing, dan juga yang lainnya. Tatapan mata mereka semua melihat pada murid-murid gerbang Yuan. Sementara kekuatan dari energi Yuan yang sangat luar biasa kini telah mereka lemparkan dan berubah menjadi serangan telapak tangan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serangan itu pun menghancurkan para murid-murid dari gerbang Yuan. Ketika melihat adegan ini, ekspresi di raut wajah tetua Lu Feng dan juga orang-orangnya berubah menjadi sangat jelek. Pada saat ini, tetua Lu Feng melihat pada para ahli yang telah muncul dengan aura menakutkan, dan itu membuat tetua Lu Feng dan orang-orang gerbang Yuan menjadi terlihat ketakutan. Salah seorang tetua dari gerbang Yuan, kini dia berkata dengan nada suara yang penuh keterkejutan, "Tetua pertama, Lindong sebenarnya telah membawa kembali begitu banyak individu kuat ke tempat ini." Sementara tetua yang lain buru-buru bertanya, "Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan?" Karena sebenarnya orang-orang dari gerbang Yuan ini, mereka telah kehilangan keuntungan dengan munculnya orang-orang kuat dari kelompok Lindong. Tatapan mata dari tetua Lu Feng kini telah berubah dengan cepat. Dia pun sambil melambaikan tangan kemudian mengatakan, "Semuanya, ayo kita mundur." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari tetua Lu Feng langsung berbalik dan dia dengan cepat bergerak mundur. Hal itu dilakukan sambil mengatakan, "Lindong, tunggu saja. Setelah 3 kepala sekte gerbang Yuan kita keluar dari pengasingan kultivasi mereka, maka sekte Daomu pasti akan dihancurkan." Melihat kelompok dari Lu Feng bersiap untuk melarikan diri, Lindong hanya bisa tersenyum tipis, lalu dia mengatakan, "Kenapa kamu memilih untuk pergi setelah kamu datang ke tempat ini?" Lu Feng benar-benar mengabaikan ucapan Lindong, dan dia sekarang telah bergerak untuk benar-benar meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba saja langit di tempat ini berubah menjadi sangat dingin ketika Lu Feng dan juga kelompoknya baru bergerak 10.000 kaki. Detik berikutnya, salju pun kini telah turun dari langit dan menutupi tempat ini. Perubahan ekspresi di raut wajah dari Lu Feng setelah melihat turunnya salju
menjadi sangat jelek, yang kemudian dia mengatakan, "Ini buruk." Segera setelah itu, Lu Feng pun mengangkat kepalanya, dan dia sekarang bisa melihat sosok gadis yang telah berada di atas pohon pinus. Ketika melihat hal ini, kelompok dari Lu Feng terlihat sangat ketakutan, yang kemudian mereka mengatakan sebenarnya itu adalah Ying Huan Huan dari sekte Dao. Sebelumnya, orang-orang dari gerbang Yuan ini telah berselisih dengan sekte Dao, namun mereka tidak mampu berbuat apapun pada sekte Dao saat itu karena kemunculan Ying Huan Huan. Maka dari itu, ketika Ying Huan Huan muncul di tempat ini, orang-orang dari gerbang Yuan bisa mengenalinya dengan cepat. Sementara tatapan mata cantik dari Ying Huan Huan yang berada di atas pohon pinus kini melihat ke arah kelompok dari Lu Feng yang akan melarikan diri. Detik berikutnya, Ying Huan Huan secara perlahan berdiri di atas pohon pinus itu, dan dia melompat untuk melangkah ke udara. Di saat yang bersamaan, sebuah teratai es kini telah terbentuk satu persatu di bawah telapak kaki dari Huan Huan. Segera setelah itu, Ying Huan Huan dengan santai melangkahkan kakinya di udara. Detik berikutnya, sambil mengacungkan jarinya, Huan Huan berkata, "Tembok segel es." Kepingan-kepingan salju yang ada di tempat ini dengan cepat terkumpul. Segera setelah itu berubah menjadi 4 dinding es yang telah mengurung kelompok dari tetua Lu Feng, sehingga mereka tidak bisa memiliki jalan untuk kabur lagi. Ketika melihat hal ini, kelompok dari Lu Feng pun melepaskan banyak serangan secara gila-gilaan. Namun, mereka masih tidak bisa menghancurkan dinding es yang dibuat oleh Huan Huan. Sementara tubuh dari Lindong bergerak dengan cepat, dan dia pun muncul di atas dinding es itu. Tatapan mata Lindong terlihat tajam ketika melihat pada kelompok Lu Feng yang sudah terperangkap di dalam dinding es. Lindong pun segera mengepalkan tangannya, dan tablet kesunyian besar yang telah disempurnakan oleh Lindong kini sebenarnya telah muncul. Dengan suara yang cukup lemah, Lindong pun mengatakan, "Tenang saja, ketiga anjing tua dari gerbang Yuan kalian juga akan segera menemani kalian menuju ke dalam neraka." Setelah mengatakan hal ini, Lindong melambaikan lengan bajunya, dan tablet kesunyian besar kini melesat dengan cepat menuju ke arah tetua Lu Feng dan juga orang-orangnya. Riak energi kuno yang benar-benar menakutkan segera tersebar dari dalam tablet kesunyian besar. Di bawah tekanan seperti ini, bahkan energi iblis yang berada di dalam tubuh tetua Lu Feng dan juga orang-orang dari gerbang Yuan kini telah tersebar dengan kecepatan yang cukup mengerikan. Pada akhirnya, boom! Seluruh tempat ini seolah-olah tidak mampu menahan beban berat dari tablet kesunyian besar milik Lindong yang sekarang akan segera menimpa tubuh dari tetua Lu Feng dan juga orang-orang gerbang Yuan. Lu Feng yang tidak kuat menahan tekanan dari tablet kesunyian besar, tiba-tiba saja dia berteriak dengan keras, "Kepala sekte, selamatkan kami!" Dan tiba-tiba saja, langit yang ada di tempat ini segera terdistorsi. Sebuah tangan perak raksasa sebenarnya telah langsung muncul dari dalam ruang terdistorsi. Setelah itu, sebuah tinju raksasa dengan cepat menghancurkan dinding es dan meraih kelompok dari Lu Feng. Munculnya tangan raksasa ini membuat Lindong segera mengatakan, "Anjing tua gerbang Yuan, apakah pada akhirnya kalian memilih turun tangan?" Tangan perak raksasa yang telah muncul di tempat ini jelas berencana untuk menyelamatkan kelompok dari Lu Feng sebelum Lindong bisa membunuh mereka semua. Sementara tatapan mata hitam milik Lindong kini dia melihat tajam pada kemunculan tangan perak itu. Namun tidak ada banyak kejutan di dalam tatapan mata tersebut. Dengan sebuah pikiran, kali ini tablet sunyian besar sekali lagi berkembang menjadi sangat besar. Setelah itu, dengan kejam menghantam ke arah tangan perak raksasa. Ketika melihat serangan dari Lindong yang menggunakan tablet kesunyian besar, ada sebuah suara yang muncul dari dalam ruang yang hancur. Sementara tangan perak itu pun berbalik, yang kemudian bertabrakan dengan tablet kesunyian besar. Pada akhirnya, dar!
Ledakan yang sangat besar pun terjadi, dan hal itu segera menghancurkan ruang yang ada di sekitarnya. Gelombang energi yang sangat liar kini telah menyebar dengan cara yang cukup menakutkan. Sementara kelompok dari Lu Feng yang paling dekat dengan benturan ini, tanpa sadar mereka telah memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Tablet kesunyian bergetar dengan hebat ketika riak energi kuno terus-menerus dipancarkan dari dalamnya. Namun, tangan perak raksasa itu juga cukup menakutkan. Dia benar-benar bisa untuk menahan penindasan dari tablet kesunyian besar. Meskipun tangan perak ini juga bergetar terus-menerus. Namun, sebenarnya hal itu tidak membuat tablet kesunyian besar untuk sepenuhnya bisa memberikan tekanan. Ketika benturan yang terjadi antara tablet kesunyian besar dan juga tangan perak raksasa mengalami sebuah kebuntuan, kali ini Ying Huan segera berteriak, "Kunci penekan iblis es Phoenix!" Tidak lama setelah itu, sebuah salju telah turun memenuhi langit, dan hal itu berubah menjadi burung pinik es raksasa. Segera setelah itu, burung pinik ini pun melesat ke arah depan untuk mengepung tangan perak raksasa. Burung pinik ini sendiri terbang berputar-putar di sekeliling tangan perak, yang kemudian bulu-bulu burung piniknya berubah menjadi rantai es yang terjalin erat satu sama lain di sekitar tangan perak raksasa ini. Aura dingin yang cukup mencengangkan tiba-tiba saja terpancar dari dalam rantai. Segera setelah itu, kabut putih yang cukup tebal pun kini telah naik dari tangan perak. Sementara lapisan es sekarang telah dengan cepat menyebar di tangan perak raksasa. Aura dingin dari rantai es Huan itu sebenarnya telah membuat kekuatan dari tangan perak raksasa kini telah turun secara drastis. Selanjutnya, tablet kesunyian besar bisa dengan cepat memberikan tekanan ke arah bawah. Namun, sebuah cahaya perak yang sangat menyilaukan tiba-tiba saja keluar dari dalam tangan perak ketika Lindong dan juga Ying Huan memaksa tangan perak raksasa dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kemunculan dari cahaya perak itu membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi, dan detik berikutnya tangan perak ini pun menghilang secara misterius. Pada akhirnya, boom, tablet sunyian besar pun terjatuh ke arah bawah. Namun, dia benar-benar hanya bisa menekan ruang kosong. Ketika melihat hal ini, Lindong pun cukup kebingungan dan dia hanya bisa mengerutkan keningnya. Karena hilangnya tangan perak itu adalah sesuatu yang cukup aneh. Terlebih lagi, Lindong tidak tahu bagaimana caranya tangan perak itu menghilang secara tiba-tiba. Tetua Suli dan juga yang lainnya yang berada di kejauhan ketika mengamati pertarungan antara Lindong dan juga tangan perak, mereka juga langsung mengerutkan kening mereka. Sementara ekspresi yang serius terlintas jelas dalam tatapan mata setiap orang. Detik berikutnya, Ying Huan pun segera berteriak, "Lindong, hati-hatilah!" Segera setelah itu, Lindong bisa merasakan sebuah aura dingin yang tiba-tiba saja menyapu ke arahnya. Aura dingin ini dengan cepat membentuk dinding es raksasa yang berada di belakang Lindong. Dan akhirnya, diar! Tangan perak raksasa kembali muncul, dan hal itu mengayun ke arah Lindong. Yang kali ini, tubuh dari Lindong sudah dilindungi oleh dinding es milik Huan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dinding es pelindung itu pun dihancurkan oleh tangan perak. Dan Lindong menggunakan kesempatan ini untuk segera mengambil langkah untuk mundur karena dia menghindari serangan aneh dari tangan perak. Setelah tangan perak itu gagal mengenai tubuh dari Lindong, cahaya perak kembali menyala, yang kemudian tangan perak itu pun kembali menghilang. Melihat adegan aneh seperti ini, tatapan mata Lindong terlihat cukup kebingungan. Namun, sepersekian detik sebelumnya, Lindong bisa mendeteksi kekuatan yang cukup misterius. Sementara Ying Huan dengan cepat, dia bergerak dan muncul di samping dari Lindong. Lalu Huan berkata, "Lindong, sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Sebenarnya, Ying Huan saat ini juga cukup kebingungan. Kenapa bisa tangan perak itu menghilang dan muncul sesuka hatinya di tempat ini? Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum tipis sambil mengatakan, "Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa mempertahankan tindakan seperti hantu ini. Huan, aku akan menyerang dan menghabisi beberapa orang dari gerbang Yuan itu. Sementara dirimu,
perhatikan tempat di sekelilingku. Dikarenakan tangan perak itu terlalu aneh, maka Lindong akan memaksanya untuk sekali lagi mengungkapkan dirinya di tempat ini. Tubuh dari Lindong langsung berubah menjadi sinar cahaya. Dia melesat dengan cepat menuju ke arah tetua Lu Feng dengan aura membunuh yang sangat menakutkan. Kelompok dari tetua Lu Feng merasa cukup ngeri ketika melihat Lindong menuju ke arahnya dengan niat membunuh yang besar. Mereka pun buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Namun, Lindong tidak memberi mereka kesempatan untuk bisa melakukan perlawanan. Tangan dari Lindong segera terbuka. Sebuah cahaya putih yang cukup hangat tiba-tiba saja tampak menutupi langit dan juga daratan. Segera setelah itu, cahaya putih ini pun kembali membungkus tubuh tetua Lu Feng dan juga 3 tetua yang lainnya. Kelompok dari Lu Feng sangat terkejut ketika mereka bisa merasakan bahwa aura iblis di dalam tubuh mereka secara bertahap telah menghilang di bawah cahaya putih yang telah menyelimuti tubuh mereka. Sementara tetua Lu Feng yang sejak awal sudah terluka, kali ini keadaannya semakin memburuk dan raut wajahnya telah berubah menjadi semakin pucat. Lindong tidak akan menunjukkan belas kasihan pada mereka. Dan kemudian Lindong melambaikan lengan bajunya. Tablet kesunyian besar pada saat ini sekali lagi melesat maju dengan cepat. Dan sebuah cahaya kuno yang benar-benar kuat kini telah berkumpul di bawah tablet kesunyian besar. Sebuah bayangan raksasa pada saat ini telah menyelimuti kelompok dari Lu Feng ketika tablet kesunyian besar muncul dari atas. Namun kali ini ruang yang ada di sekitar Lu Feng tiba-tiba saja kembali terdistorsi. Tepat pada saat tablet kesunyian besar akan mendarat, sebuah kilatan dingin kini telah muncul di dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia mengatakan, ternyata muncul lagi ya. Tubuh dari Lindong dalam sekejap saja melesat ke arah depan seperti sambaran petir dan dia telah muncul di tablet kesunyian besar. Cahaya emas keunguan kali ini juga langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong dan tato naga ungu emas yang tidak terhitung jumlahnya kali ini telah berputar-putar di sekeliling tubuh dari Lindong. Hal itu membawa aura naga yang cukup murni menyelimuti tempat ini. Suara auman yang keras pun terdengar. Dan sekarang 3.000 tato naga ungu emas sebenarnya telah naik ke langit. Dalam sekejap saja, hal itu berubah menjadi cakar naga ungu emas yang tingginya puluhan ribu kaki. Cakar ini pun mengayun dengan keras dan menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya menjadi terkoyak. Setelah itu, cakar naga ungu emas ini bertabrakan dengan tangan perak raksasa yang muncul secara misterius. Akhirnya, dar! Bentrokan yang cukup kejam serta suara gemuruh menyebar di tempat ini. Bahkan hal itu bisa terdengar dengan jelas dari jarak ratusan mil. Kali ini, tangan perak raksasa pada akhirnya dipaksa mundur. Sementara cahaya peraknya juga sedikit meredup. Jelas hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya tangan perak raksasa telah menderita di bawah serangan dari Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, sebenarnya dirimu itu anjing tua yang mana di antara 3 anjing tua gerbang Yuan? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku masih orang yang sama dari 3 tahun yang lalu? Dan apakah dirimu benar-benar percaya bisa menyelamatkan siapapun dari diriku, bahkan tanpa menunjukkan tubuh aslimu yang sebenarnya? Setelah Lindong mengatakan hal ini, sebuah suara pun keluar dari tangan perak. Kamu memang bocah nakal yang cukup merepotkan. Aku sudah tahu bahwa kamu pasti akan menjadi masalah bagi gerbang Yuanku. Namun aku tidak pernah berharap bahwa sebenarnya hal ini akan benar-benar terjadi. Tatapan mata Lindong menjadi sangat dingin yang kemudian dia mengatakan, karena kau tidak berani menunjukkan tubuh aslimu, maka izinkan aku menghancurkan mainanmu hari ini. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun kembali melakukan serangan ke arah depan dan cakar naga ungu emas yang kejam menghantam tangan perak raksasa. Sementara tubuh dari Ying Huan kali ini juga bergerak dengan cepat dan dia langsung muncul di hadapan kelompok dari Lu Feng. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah es kali ini telah menyebar di langit dan berubah menjadi banyak rantai es.
Ujung dari rantai es ini sendiri meliuk-liuk, dan dengan kecepatan kilat pada akhirnya menusuk tubuh dari Lu Feng dan 3 tetua yang lainnya. Sebuah lapisan es dengan cepat menyebar pada tubuh tetua Lu Feng dan juga 3 tetua gerbang Yuan itu. Bahkan sebelum mereka berempat bisa melakukan perlawanan, lapisan es milik Huan Huan telah membungkus mereka berempat. Sebuah simbol-simbol kuno kini telah berkedip di permukaan es tersebut, dan keempat tetua dari gerbang Yuan ini sebenarnya telah disegel oleh Huan Huan. Sementara tetua Zuli, Xiao Diao, dan juga yang lainnya pada saat itu segera bergegas dari kejauhan. Mereka menyaksikan Lindong yang sudah bertukar pukulan dengan tangan perak raksasa yang ada di langit. Hal itu menyebabkan ekspresi di raut wajah mereka semua telah berubah menjadi sangat serius. Karena bagaimanapun juga, orang yang bertarung dengan Lindong itu, dia telah bersembunyi dari jarak yang cukup jauh. Namun, kekuatan yang dia kirimkan ke tempat ini masih sangat menakutkan. Banyak orang dari kelompok Xiao Diao pada saat ini berpikir kemungkinan pimpinan dari gerbang Yuan itu telah mencapai tahap reinkarnasi. Detik berikutnya, setiap pukulan dari cakar naga ungu emas yang berbenturan dengan tangan perak raksasa, hal itu menimbulkan gelombang angin kencang yang luar biasa dan juga ledakan-ledakan yang cukup memekakkan telinga. Pada akhirnya, setelah melakukan bentrokan ini, Lindong berhasil menguraikan beberapa pola yang ada di tangan perak raksasa. Sebuah kilatan kini telah muncul dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia mengatakan, "Anjing tua gerbang Yuan, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa kamu harus menunjukkan tubuh aslimu di tempat ini untuk berurusan denganku. Menggunakan cara seperti ini adalah sesuatu yang cukup menggelikan." Ketika Lindong berkata seperti ini, tidak ada jawaban dari tangan perak raksasa itu. Tetapi serangan dari tangan perak raksasa menjadi semakin tajam. Hal itu membuat cahaya dingin dalam tatapan mata Lindong kembali melonjak yang kemudian dia mengatakan, "Anjing tua gerbang Yuan, kalian benar-benar keras kepala." Lindong tidak menahan diri lagi. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan dia langsung muncul di atas tangan perak raksasa. Detik berikutnya, cahaya hitam dan juga cahaya petir kini telah keluar dari dalam telapak tangan Lindong seperti sarang laba-laba. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, hal ini sebenarnya telah menyelimuti tangan perak raksasa. Kekuatan pelap dan juga energi petir sekarang telah dilonjakkan oleh Lindong, dan hal itu menghancurkan kekuatan misterius yang telah tersembunyi di dalam tangan perak raksasa. Lindong tiba-tiba saja menginjak kakinya, dan sebuah retakan kali ini telah muncul di tangan perak itu. Detik berikutnya, sebuah cahaya telah menyembur dari dalam tangan perak, dan hal ini berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya dengan cepat, kemudian menghilang menjadi ketiadaan. Ruang yang ada di hadapan Lindong pun terdistorsi ketika tangan perak raksasa itu dihancurkan, dan Lindong secara samar-samar bisa melihat sebuah sosok buram yang telah duduk di dalamnya. Meskipun Lindong tidak bisa dengan jelas melihat siapa sosok ini, namun dia sangat sadar bahwa sepertinya itu adalah salah satu dari 3 raksasa gerbang Yuan. Ruang terdistorsi yang ada di tempat ini menghilang dengan cepat, sementara sosok itu juga menghilang secara misterius sambil mengatakan, "Lindong, kau sekarang memiliki beberapa kemampuan. Gelandangan yang tersesat sepertimu memang benar-benar telah berbeda seperti masa lalu. Jika kamu berencana untuk membalas dendam pada kita bertiga, datanglah kau ke gerbang Yuan, karena kita akan menunggu kedatanganmu, dan kita akan melihat apakah kau benar-benar memenuhi syarat untuk menghancurkan gerbang Yuanku atau tidak." Ketika melihat sosok di dalam ruang terdistorsi benar-benar telah lenyap, Lindong hanya bisa mengepalkan kedua tangannya, dan niat membunuh yang besar kini terpancar jelas di dalam tatapan mata Lindong. Sementara Ying Huan Huan kali ini dengan cepat muncul di samping Lindong. Dia segera melirik pada ruang yang terdistorsi, yang kemudian Huan Huan bertanya, "Lindong, apakah kau merasakannya?" Lindong menganggukkan kepalanya, dan dengan suara yang cukup lemah dia mengatakan, "Aku merasakannya.
orang itu menggunakan kekuatan dari batu simbol leluhur. Gerbang Yuan kemungkinan memiliki salah satu batu simbol leluhur. Ying Huan hanya bisa mengangkat alisnya, lalu dengan lembut dia mengatakan, "Jika tebakanku benar, seharusnya batu simbol leluhur yang ada di tangan gerbang Yuan itu adalah batu simbol leluhur yang paling tidak terduga di antara 8 batu simbol yang agung, dan itu adalah batu simbol spasial." Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri. Batu simbol spasial ya. Tampaknya gerbang Yuan benar-benar telah menyembunyikan kekuatan selama bertahun-tahun ini dengan baik. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya batu simbol spasial yang paling tidak dikenal telah mendarat di tangan gerbang Yuan. Batu simbol spasial yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana itu jelas membuat Lindong cukup terkejut. Hal itu kembali membuat Lindong bergumam. Pada saat ini memang tidak diragukan lagi bahwa gerbang Yuan bersekongkol dengan Yimo. Namun bagaimana 3 kepala gerbang Yuan itu bisa mengendalikan batu simbol spasial? Karena biasanya batu simbol ini memiliki sifat penahan yang benar-benar kuat terhadap energi Yimo. Oleh karena itu, selama ada aura iblis di dalam tubuh seseorang, maka batu simbol akan melakukan perlawanan dengan kekuatan penuh. Maka dari itu, Lindong cukup kebingungan bagaimana caranya 3 kepala gerbang Yuan mengendalikan batu simbol spasial di saat tubuh mereka dipenuhi dengan energi iblis. Dan Lindong bisa merasakan fluktuasi sebelumnya dengan jelas. Dia benar-benar tahu bahwa itu memang kekuatan dari batu simbol leluhur. Faktanya, tangan perak raksasa bisa dengan mudah menembus ruang dimensi tanpa kehilangan sedikit pun kekuatannya. Jelas hal ini merupakan sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan menggunakan batu simbol spasial. Bahkan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi saja akan kesulitan menembus ruang dimensi tanpa meninggalkan jejak dan juga kekurangan kekuatan sedikit pun. Sementara Ying Huan pada saat ini juga mengerutkan keningnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena Ying Huan juga tidak tahu bagaimana caranya gerbang Yuan bisa mengendalikan batu simbol spasial. Detik berikutnya Lindong pun kembali mengatakan, "Lupakan saja, aku tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan. Namun, benda suci seperti batu simbol spasial itu tidak boleh mendarat di tangan gerbang Yuan. Karena kita akan segera merebut batu simbol spasial setelah kita berhasil menghabisi 3 kepala gerbang Yuan itu." Ying Huan menganggukkan kepalanya. Tatapan mata birunya terlihat sangat tajam ketika melihat ke arah menghilangnya orang dari gerbang Yuan. Sementara itu, ada ekspresi yang tidak diketahui kini telah muncul di wajah dingin dari Huan. Segera setelah itu, tatapan mata biru es dari Huan melirik pada kejauhan, karena sebenarnya dia sedang melihat pada Ling Qingsu. Ketika Lindong mendeteksi hal ini, tiba-tiba saja Lindong merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Lagi pula, selama ini Lindong memang memiliki hubungan yang cukup canggung antara Ling Qingsu dan juga Huan. Di masa lalu, Lindong bersama dengan Ling Qingsu telah menghabiskan waktu 1 malam untuk melakukan hubungan wik-wik. Selain itu, faktor utama kenapa Lindong memilih meninggalkan kekaisaran yang besar adalah karena dia ingin mengejar kekuatan dari Ling Qingsu. Dan tidak diragukan lagi, Lindong kali ini tidak memiliki pilihan selain mengakui bahwa sebenarnya kekuatan luar biasa yang dia miliki saat ini sebenarnya bertujuan untuk bisa menaklukkan Ling Qingsu. Karena bagaimanapun juga, bagi seorang pria bisa menaklukkan gadis yang dia cintai adalah sebuah kebanggaan tertentu. Oleh karena itu, Lindong sendiri tidak tahu apakah dirinya masih bisa tetap tenang jika sampai Ling Qingsu berada di pelukan pria lain. Perbuatan konyol yang mereka lakukan saat itu benar-benar meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati masing-masing. Dan hal ini tidak akan pernah bisa dihapuskan. Sementara Ying Huan bagi seorang Lindong
Dia adalah gadis yang baru saja ditemui di dalam sekte Dao. Sehubungan dengan berbagai pengorbanan yang dilakukan Huan, dan dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menunggu kepulangan dari Lindong. Hal ini membuat Lindong tidak akan pernah bisa melupakan Huan. Faktanya, hingga detik ini ketika Lindong teringat, di adegan kota iblis yang unik, hatinya masih merasa sakit karena memikirkan Huan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi melindungi seorang Lindong. Dan pada akhirnya, gadis cantik yang lincah saat itu kini telah berubah menjadi Ratu Es, hanya karena dirinya ingin menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi Lindong. Hal ini membuat Lindong merasakan sakit di dalam hati ketika melihat perubahan dari seorang Huan. Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa Ying Huan dan juga Ling Qingsu adalah dua wanita yang luar biasa. Ling Qingsu adalah murid paling menonjol yang pernah dimiliki istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sementara Huan, dia adalah reinkarnasi dari Guru Es. Kedua gadis itu sebenarnya sangat sombong. Jika sampai dua wanita ini melakukan bentrokan, jelas tidak mudah bagi salah satu dari mereka untuk memilih mundur. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong merasakan sakit kepala. Ketika Lindong mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi jika sampai Ling Qingsu bertemu dengan Huan, tiba-tiba saja ada sebuah teriakan dari pertempuran yang cukup menggetarkan di bawah sana. Kalian harus membayar harga yang mahal. Segera setelah itu, para murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga kini telah menyerang seluruh murid dari gerbang Yuan. Setelah kehilangan sebagian besar tetua mereka, murid-murid gerbang Yuan itu jelas putus asa. Oleh karenanya, mereka hanya bisa menangis ketika diserang dan juga diburu oleh murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga. Tidak ada konsep kekejaman saat ini. Gerbang Yuan adalah orang yang telah memulai perang, maka mereka harus bertanggung jawab dan membayar harga mahal atas hal ini. Selain itu, murid-murid dari gerbang Yuan semuanya telah dirusak oleh aura iblis, dan secara perlahan mereka sebenarnya akan kehilangan akal sehatnya. Hal ini kemudian berubah menjadi binatang berwujud manusia. Mereka pada akhirnya hanya akan tahu bagaimana caranya untuk membunuh. Maka dari itu, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, dan orang-orang dari gerbang Yuan memang harus dimusnahkan. Teriakan pertempuran ini pun berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu, mayat-mayat dari para murid gerbang Yuan sebenarnya telah bertumpuk di seluruh pegunungan. Sementara mereka yang berhasil bertahan hidup hanya bisa melarikan diri dengan penuh kesedihan. Dan sebenarnya, para murid-murid dari gerbang Yuan, mereka tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Sementara di kejauhan pada saat ini Suro segera melambaikan tangannya ke arah Lindong. Lalu dia berteriak, "Kakak Lindong!" Segera setelah itu, wajah dari Suro kini telah memerah akibat dipenuhi dengan kegembiraan. Lindong sendiri sekarang mulai berjalan ke arah Suro ketika dia melihat hal ini. Sementara di belakangnya, Ying Huan ragu-ragu sejenak. Dia pada akhirnya menggigit bibir merahnya, yang kemudian mengikuti langkah Lindong dengan santai. Suro yang memandang Lindong telah mendarat di hadapannya. Dia mengatakan, "Kakak Lindong, kau tidak terluka kan?" Sambil mengatakan hal ini, tatapan mata dari Suro dengan hati-hati memindai tubuh dari Lindong. Sementara saat ini banyak murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga berkumpul di sekitar mereka. Orang-orang ini semuanya menatap Lindong dengan rasa ingin tahu dan juga rasa terima kasih besar dalam tatapan mata mereka. Jika bukan karena kemunculan Lindong dan orang-orang dari sekte Dao, maka hari ini istana kemurnian tertinggi 9 surga mereka hanya akan menjadi catatan sejarah di wilayah Suan Timur. Lindong yang dikhawatirkan oleh Suro hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan mata dari Lindong melihat ke arah Ling Qingsu yang pada saat ini dia berdiri di belakang dari Suro. Ketika Ling Qingsu mendeteksi dirinya sedang dilihat oleh Lindong, tiba-tiba saja
Ling Qingsu pun memalingkan wajahnya. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun melihat pada Ying Huan yang berdiri di belakang Lindong. Dalam waktu yang cukup singkat, udara yang ada di tempat ini tampaknya telah membeku ketika kedua gadis itu saling bertatapan mata. Keduanya memiliki sikap yang cukup dingin, dan sikap dingin ini adalah sesuatu yang berbeda antara Ying Huan dengan Ling Qingsu. Jika Huan, sikap dinginnya berasal dari aura di dalam tubuhnya, namun Ling Qingsu, sikap dinginnya berasal dari karakternya yang cukup cuek. Namun, kedua gadis cantik ini akan selalu menjadi pusat perhatian dimanapun mereka berada. Sementara sikap dingin yang terpancar dari keduanya benar-benar tampak kontras satu sama lain. Seluruh area di tempat ini sebenarnya telah terjatuh dalam pesona unik dari kedua gadis cantik itu. Bahkan hal ini menyebabkan murid-murid dari Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga hanya bisa menutup mulut mereka. Dan tatapan mereka pada saat ini terus terombang-ambing untuk melihat ke arah Ling Qingsu dan juga Huan yang masih saling bertatapan mata. Sementara Lindong hanya bisa terdiam, dan dia juga cukup ketakutan untuk berbicara di tengah-tengah suasana tegang seperti ini. Pada akhirnya, beberapa orang yang ada di tempat ini, mereka segera melihat iri dan juga menyedihkan ke arah Lindong yang berada di tengah-tengah dari dua gadis cantik itu. Tidak lama kemudian Xiao Diao, Tetua Zuli, dan juga yang lainnya pun mereka segera muncul. Tatapan mata mereka pada saat ini terlihat cukup aneh ketika menghadapi suasana tegang antara Ling Qingsu dan juga Huan. Detik berikutnya, tatapan mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang lucu ketika melihat ke arah Lindong. Namun sebenarnya suasana aneh dan juga tegang ini tidak berlanjut untuk waktu yang lama, karena tidak ada yang berbicara antara Ying Huan dan juga Ling Qingsu. Pada akhirnya Lindong terbatuk rendah untuk memecahkan kesunyian ini. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong menyapu pada sekumpulan orang-orang Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya Lindong mengatakan, "Di mana kepala istana ini?" Ketika mendengar perkataan dari Lindong, ekspresi redup pun muncul dalam tatapan mata Ling Qingsu. Dan kali ini, air mata tanpa sadar telah menetes ke pipinya, yang kemudian Ling Qingsu mengatakan, "Guru sebenarnya telah meninggal." Sementara para tetua yang ada di tempat ini semuanya juga terluka parah. Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga kita telah menderita kerugian yang sangat serius. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas pelan-pelan, karena ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga saat ini memang tidak mampu melakukan banyak perlawanan terhadap Gerbang Yuan. Jika sebelumnya Lindong terlambat datang ke tempat ini, kemungkinan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga akan menderita kerugian yang lebih parah, dan Ling Qingsu kemungkinan juga akan mati. Detik berikutnya, dengan nada suara yang cukup lembut, Ling Qingsu mengatakan, "Kali ini, atas nama setiap murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, aku mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman dari Sekte Dao dan juga para tetua yang berasal dari wilayah lain." Tetua Zuli hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, "Haha, itu bukan masalah sama sekali." Detik berikutnya, Tetua Zuli menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Lupakan saja, kalian anak muda memang harus mengobrol, sementara orang tua sepertiku tidak mampu menangani suasana tegang seperti ini." Setelah mengatakan hal itu, Tetua Zuli pun berbalik dan dia pergi. Sementara Xiao Dan dan juga yang lainnya hanya bisa tersenyum ke arah Lindong lalu mengikuti Tetua Zuli. Dan para murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, mereka juga memahami situasi seperti ini, yang kemudian mereka pada akhirnya juga memilih untuk pergi. Namun sebagian murid masih terus menengok ke arah belakang karena mereka benar-benar penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang tersisa di tempat ini sekarang hanyalah Lindong, Ling Qingsu, dan juga Huan. Tatapan mata biru es dari Huan melirik ke arah Lindong. Sebelum akhirnya dia tersenyum pada Ling Qingsu
Sambil mengulurkan tangannya, Huan pun mengatakan, "Perkenalkan, Ying Huan dari sekte Dao. Dan aku cukup yakin kita pernah bertemu sebelumnya." Detik berikutnya Ling Qingsu juga langsung tersenyum, yang kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan dari Huan sambil mengatakan, "Ling Qingsu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Sampai sekarang, kemungkinan tidak ada seorang pun di wilayah Suan Timur ini yang tidak tahu siapa itu Nona Huan." Lindong merasa sepertinya dua gadis yang ada di hadapannya ini, mereka cukup sombong dan tidak mau tunduk satu sama lain. Detik berikutnya, Ying Huan melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Kalian berdua kemungkinan harus mengobrol. Lindong, setelah kau cukup puas mengobrol dengannya, segeralah kembali ke sektor Dao, karena aku akan selalu menunggumu." Setelah mengatakan hal ini, Ying Huan pun segera berbalik dan dia pergi untuk meninggalkan Lindong berduaan bersama dengan Ling Qingsu. Setelah kepergian Huan dari tempat ini, Ling Qingsu pun melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Nona Huan itu telah memperlakukanmu dengan sangat baik." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia kemudian menatap pada Ling Qingsu sebelum bertanya, "Sebenarnya kamu selama ini telah pergi ke kekaisaran Yan besar dan ibuku bilang dia pernah bertemu denganmu sebelumnya." Ling Qingsu menganggukkan kepalanya dengan sikap yang cukup tenang. Namun raut wajah dari Ling Qingsu kali ini telah berubah menjadi sedikit memerah, yang kemudian dia mengatakan, "Kebetulan saat itu aku memang pergi ke kekaisaran Yan besar untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, aku memutuskan untuk mengunjungi orang tuamu." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Ibuku bertanya padaku, kapan aku akan membawa kalian berdua kembali ke rumah." Mendengar kata-kata ini, tatapan mata dari Ling Qingsu terlihat cukup terkejut. Dia mengangkat alisnya lalu bertanya pada Lindong, "Hah? Membawa kita berdua?" Seketika, Lindong merasa bahwa kepalanya menjadi semakin berat. Sementara Ling Qingsu pada saat ini hanya bisa tersenyum. Setelah itu, dia memalingkan wajahnya dari Lindong sambil mengatakan, "Setelah 3 tahun, pada akhirnya kamu memiliki sedikit perubahan." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat pada matahari terbenam sambil mengatakan, "Perubahan ini sebenarnya karena diriku teringat dengan seseorang di masa lalu." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu hanya bisa terdiam karena kata-kata dari Lindong itu benar-benar membuat Ling Qingsu paham siapa orang yang dia maksud. Selama ini, Ling Qingsu telah menjadi target yang akan dilampaui oleh Lindong. Dan kali ini, Ling Qingsu bisa melihat sebuah kemuliaan pada seorang Lindong. Namun dirinya tidak tahu berapa kali Lindong mencoba bertahan antara hidup dan mati untuk bisa mendapatkan kekuatan seperti ini. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun berkata dengan lembut, "Sebenarnya dirimu sudah menjadi sangat kuat 3 tahun yang lalu." Ling Qingsu teringat dengan adegan yang berada di kota iblis yang unik. Pada saat itu Lindong yang sudah berlumuran darah memegang tombak panjang tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun ketika melawan 3 kepala gerbang Yuan. Keberanian dan juga karisma seperti itu akan membuat setiap orang yang melihatnya menjadi sangat terpesona, dan tidak terkecuali bahwa itu adalah Ling Qingsu. Lindong hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia meregangkan pinggangnya. Lindong menarik nafas dalam-dalam, lalu dia mengatakan, "Karena aku sudah kembali, maka sudah waktunya untuk menyelesaikan seluruh hutang ini." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Ling Qingsu pun bertanya, "Lindong, apa rencanamu selanjutnya?" Sambil menatap matahari yang akan terbenam, Lindong pun berkata, "3 hari lagi, aku akan bertarung sampai mati dengan gerbang Yuan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dalam waktu 3 hari lagi, Lindong benar-benar akan menghancurkan gerbang Yuan dan membunuh 3 kepala gerbang Yuan yang sangat menyebalkan itu? Karena Lindong memiliki dendam yang sangat besar dengan mereka bertiga. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.